Alhamdulillahi wahdah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihil hudanil mustabsirin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin dan ayah kaum muslimin sidang jamaah pendengar dakwah yang diberikan rahmat yang tiada pernah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya patutlah getanyo bersama mengucapkan puji syukur getanyo kepada Allah yang mana sampai bak malamnya manteng tercurahkan akan nikmat dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah getanyo syukuri. Dan apabila tidak, berarti termasuk getanyo kepada golongan yang ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di apa yang telah Allah berikan nyoban bandum ialah sebagai nikmat, dan nikmatnya adalah sebagai penunjang daripada keseriusan getanyo dalam tamu hudip di akhir rung dunianyo, di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan nyo kita pergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Kaum ayam tuah, kaum ayah yang berbahagia, getanyo sering tua dan sering kita lupakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Kon lagi getanyo pikir seolah-olah ialah untuk terus meningkatkan daya atau kualitas daripada kehidupan kita. Jika kita nyatakan sabuh ayat Allah Subhanahu wa taala, nepegale Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanalun pejut jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Maka menjadi poin utama dalam kehidupan ialah Allah keciptakan getanyo supaya kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apabila sudah kita kenal, maka terus berangsur getanyo pun akan temakut kepada Allah. Layaknya kepada sesuatu yang getanyo takuti, pasti didasari oleh telah mengenal sebelumnya. Awai taturi dudo temakut karena kata tu resiko dari apa yang kita kenal.
Demikian takalan manusia, kenapa semakin hari manusia semakin jauh daripada jalan atau tali agama Allah Subhanahu wa taala? Ini karena manusia itu sendiri belum mengenal siapa Tuhannya. So yang pejit katanya. Maka inilah landasan utama yang mesti terus kita introspeksi diri. Pada hari-hari kehidupan kita dalam uro-uro, maka marilah sama-sama kita lebih mengenal siapa Allah. Apabila nyo kata tume, insya Allah segala peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo akan kita kerjakan tanpa merasa berat untuk kita laksanakan. Hana payah didukung oleh yaitu paksaan. Tidak. Intinya mengenal siapa yang memerintahkan. Ada rasa takut, yaitu dasar takwa kepada Allah. Hinoke getanyo akan lulu dan mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyokon lagi nyo hana cara. Tetap getanyo sabi lam udip gabu dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya dunia. Di mana kesibukan dunia yang dinamakan kesibukan dunia ialah sesuatu yang kita kerjakan yang tidak punya nilai akhirat. Tak pubut hino idonya tapi hana fahala akhirat. Nyokeun but dunia. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain, kita usahakanlah setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai nantinya di negeri akhirat kelak, supaya tidak sia-sia kehidupan kita itu menjelang tawabah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam hana tua-tua kita tamu selawat tamu laki ba Allah kepada pangulai umat, pangulai anbiya yang mursal, dronenyan mendapatkan posisi tertinggi baik itu di dunia maupun di negeri akhirat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tanggung-tanggung. Allah mengangkat derajat beliau, kemuliaan beliau itu mencakupi baik daripada negeri dunia sampai negeri akhirat. Bandung pernah takalan dan tak dengar gure-gure kita nyoba sampaikan bahwa kemuliaan kekasih Allah yang kita nyoba peringati hari kelahirannya neberi le Allah kemuliaan sebelum beliau lahir, jauh-jauh hari. Dari awal penciptaan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Hino itu bi dua buah cabang kemuliaan orang Syi'lun yang berbahagia. Seterusnya perjalanan demi perjalanan. Adapun di satu sisi mengarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sisi satunya yaitu mengarah kepada kemuliaan kekasih Allah, negubah oleh Allah dari setiap sulbi para nabi, terus berjalan sampai tiba masanya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang merumpak dengan cabang yang paling mulia, yaitulah Allah telah menentukan siapa yang cocok untuk mengandung kekasihnya. Dan siapa manikam siapa nantinya yang akan jatuh kepada kandungan ibundanya. Ini semua sudah ada. Dalam ilmu Allah kamu tentai. Nyo ayah, nyo bunda. Demikian ketika bundanya mengandung. Hana rasa lelah, hana apuh apa. Luar biasa bunda pun merasakan akan kebahagiaan. Bahkan belum pernah dirasakan oleh wanita manapun selain jud dunianya. Belum pernah.
keistimewaan Allah berikan kepada Bunda Aminah binti Tengku Abdul Wahab. Ya, Tengku Wahab yang mulia itu mempunyai anak yang menjadi ibundanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, bulan-bulan dalam kandungan ibunda, setiap pagi dan malam itu menjadi ubat. Ubat apa? Obat meninggalnya suami. Karena dalam ketika setengah-tengah mengandung, yaitu kekasih Allah, suami tercinta, ayah daripada kekasih Allah, nuwa Allah, sungguh sangat terpukul. Seumpama katanya urinang bantah menikah, baru red manikam pertama, kandungan baru sabuh minggu, suami gua Allah itu sungguh terluka. Tetapi Allah mengobatinya dengan kemuliaan yang berada dalam kandungannya. Sehingga tiba masa kelahiran beliau, Umi yang mutuah yang berbahagia, golom pernah takalon mi, langit yang takalon bak malamnya hitam, tanpa ada pernak-pernik atau bintang. Tapi menjelang kelahiran kekasih Allah yang mulia, langit wate takalon mi hanaduh langit, tapi jitup oleh jemerlak indahnya bintang-bintang, mupluh ribu bintang hadir untuk menyaksikan seorang kekasih Allah yang terpilih akan terlahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ubena para tokoh bawatenyan merasa hiran, hantam ke kalon na bintang yang penuh bak langit. Tapi bak bungoh menjelang mendekati waktu subuh, nyo 10 ribu jitup langit dengan bintang-bintang penguh. Nyo ke bak watenyan mi mutuah ayah yang berbahagia, kekasih Allah terlahir atas ruang dunia yang mulia, Habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau merupakan rahmat Allah yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu terlahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya bukan daripada makhluk atau tumbuh-tumbuhan saja, segala macam ciptaan Allah semuanya merasakan akan rahmat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah dan mak maklun yang berhadir bak malamnya, seandainya ada manusia yang mengatakan saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang kalimat saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang tebit di luar garis. Orang yang berani mengucapkan demikian itu sama halnya dia mengucapkan lon benci kulahi Nabi saban, na'udzubillah. Miona yang pegahnya bid'ah, hanya pegat kanduri maulid, berarti demikianlah mereka membid'ahkan akan kelahiran kekasih Allah yang mulia. Ini hati-hati. Ya, pesan saya pada malam ini pada nabi-nabi yang lain. Tok kemuliaan bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga nyanhan akan tehah ayah, han tehah. Bersaleh tat getanyo je. Oh nabi-nabi lain hanjut tamong. Nabi ketanyolah sang pembuka kunci syurga. Beliau yang lebih dulu masuk, baru pintu lain tehah. Sedemikianlah kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian. Maka kita layangkan, kita luapkan kecintaan dan rasa syukur kita itu dengan kita buat acara kenduri, kita pegat kenduri maulid, kita santuni anak yatim, kita baca barzanji, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ummi,
Secret dah baca selawat ke Nabi. Secret pula disampaikan oleh para malaikat ke dia bak Nabi yang pada saat ini beliau sedang istirahat. Hukum syarak hana ada penafi katanya, tetap Rasulullah telah wafat di alam dunia. Tapi tidaklah sama dengan wafatnya manusia-manusia yang lain. Hansaban. Mereka para kekasih Allah itu ditempatkan istirahat. Karena tugas beliau untuk menyampaikan risalah Allah telah selesai. Maka kata Allah, telah selesai tugasmu wahai kekasihku. Kembalilah engkau kepadaku. Nikmati. Apa yang beliau nikmati, itulah buah dari hasil perjuangan beliau. Subhanallah. Tinggal itu getanyo-getanyo yang mentang udip. Sabi-sabi mimtuah dan selawat ke Rasulullah. Sekali berselawat ke Rasulullah, Allah selawat kepada yang menselawat kepada Rasulullah. Gebalah oleh Allah 10 ke. Man ke banjara tengku monyo tanyo selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau dengan kalimat yang lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejit. Lalu bagaimana Allah menselawat kepada kita? Itulah berupa keampunannya. Itulah istimewanya selawat. Padahal kalimat untuk memohon ampunan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tingkatkan. Hana baca lain, hana masalah. Selawat ini diutamakan. Tapi lon yakin, siapa yang mendawamkan membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nantinya dia akan tertarik untuk membacakan istighfar ataupun kalimat-kalimat yang lain. Pendukung akan menjadi daya tarik untuk membacakan amalan-amalan yang lain urung silun. Maka utamakan membaca selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangmu kepada Nabi kami yang merupakan kekasihmu ya Allah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkan ya Allah kepada beliau. Curahkan juga kepada keluarganya. Curahkan juga kepada para sahabatnya yang mulia. Dan curahkan kepada para alim ulama setelahnya. Sampai baik tua kepada ulama-ulama Aceh yang getanyo cintai. Di mana jarang getanyo ronyo tatuho deng, tatuho kiblat, bisa kita mengerjakan salat, itu semua berkah daripada perjuangan para alim ulama. Maka cintai alim ulama, bil khusus kepada ulama Aceh, umumnya kepada ulama Bansi Gombumu Allah Subhanahu wa taala. Takdim kemuliaan terutama selanjutnya istimewa kepada pimpinan pemerintahan tingkat kampung, terutama Bapak Gesi yang kita cintai. Selalu kita doakan mudah-mudahan Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarganya itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang mulia Bapak Sekdes, olehnya kepada yang mulia perangkat desa baik pemuda. Buka bejak Melaya apa? Ni muda apa hadirlah. Baik bak keyboard drone ke. Bak lagi yang tanya dong itu. Dan baik musa berada di garda terdepan. Itu dalam hal menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bak urau Jumaat, anak muda berhadir mandum. Ya, anak muda baik sampai kosong masjid. Demikian menasah-menasah penuhkan para pemuda. Kalianlah yang memegang peranan hari ini di Aceh. Kamu Tuhannya hanali. Siapa kau berangkat. Tinggailah Acehnya bak jaro orang drone. Di sinilah kita support sepenuhnya kepada para pemuda supaya baik tepeh dengan narkoba.
Pakan ke sabe-sabe mu pepep kita nyo tidak pegah dalam khutbah, dalam ceramah, dalam dakwah. Bukan benci kepada kalian tetapi sayang. Dubnaumu ne kata peh dengan narkoba. Bagaimana Aceh nanti ke depan? Bakso tu nuju. Maka je sabe kita nyo karu dalam dakwah yang kenyo sebab. Kami sempat meracun anak-anak generasi Aceh nanti ke depannya. Kiban hi Aceh. Baiklah dah pegah dan peramai masjid atau menasah-menasah. Lun khawatir. Kalau mereka sudah rusak, ukur tengok. Yang dakwah-dakwah lagi yang nak payah melumpur tengok. Ini akan diubah oleh mereka untuk hiburan-hiburan malam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan baik terjadi di Aceh. Ketanyo-ketanyo pun merasa bertanggung jawab lah. Semua tanggung jawab. Drone umi juga lagi nyan. Anak-anak ni jaga. Adik-adik lu yang darah-darah. Itu tolong kurangilah ya, dalam penggunaan gadget atau handphone, kurangi. Kalau memang ini tidak punya manfaat, tinggalkan. Tanya orang si pun harus ada ketegasan dalam rumah tangga itu untuk mendidik mereka. Menyohana nanti kehancurannya kita yang merasakan. Kajut ada yang bertanya mentang udip, ya. Kalau kita di posisi masih hidup, okeylah. Coba bayangkan dikala kita kata wabah Allah. Kita sedang dipertanyakan di alam barzah satu persatu perihal kehidupan dunia. Sementara anak-anak kita terlepas daripada didikan. Mereka asyik dengan sesuatu yang tidak punya manfaat dan yang sifatnya maksiat. Tentu saja kita yang merasakan mim dua. Nyobek sempit dan yang terjadi ini. Kita sayang kepada mereka. Bimbinglah mereka. Tanamkan dalam dada mereka itu ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Oh, kami kan tidak punya ilmu Pak Ustaz. Hana ilmu tiap daya. Belum daya kubjai di Aceh. Ya? Ini adalah hajang kehancuran mim dua. Ya, menyohana salah lun kadua go tino. Ya. Artinya pakar nak tanya sampai lun sampaikan mi. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ente watena meninggal keluarga. Yang kita harapkan sepenuhnya oleh Bapak Imam. Asalkan meninggal orang kayak Engku Imam. Kita pikir itu tugas Tengku Imam kan? Tidak. Ini semua dibebankan kepada keluarga. Disinilah kalau mau sadar sebenarnya mudah. Karena inilah faktor utama yang mana katanya dibebankan yang merupakan fardu'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fardu'in terlepas, mulailah kita kembangkan dengan fardu-fardu kifayah. Di mana nantinya ketika musibah dalam keluarga, baik payah ruh gop, getanya mampu karena ilmu sudah ditanamkan terlebih dahulu. Makanya kepertimbangan mi. Dakalan kondisi Aceh mi mutuah sangat terancam hari ini. Memang hanadeh jinosiat meriah guys sengap. Kenapa? Karena ke depan ada pilkada. Ini persiapan demi persiapan. Polisi-polisi awak militer-militernya memang dijaga Aceh berkondusif karena nanti ada pilkada. Tetapi setelah pilkada itu terjadi, sudah tentu siapa yang menang. Yang nepreh tak tahu. Kedua ia nak suput ijak lam mim dua. Bapa rap mugrib. Ya Allah, Engkau maha melihat, ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu bukannya ibadah kepadamu siang dan malam mereka asyik untuk kenikmatan dunia yang sifatnya maksiat. Lihatlah ya Allah izinkan kami naik ya Allah. Nepi izin ya Allah, tiga mentang ya Allah, izin ya Allah. Ni pegali Allah. Kajiat taik ju tapi pilih-pilih tempat pegali Allah. Yang halumbi bedaik. God ya Allah, mi takat. Nya handai. Nah, hai jamun ni hơi ku putih, urang ka ngeo thit. Aure yo ka ge thati lam. Nanti dapat tepatnya mi be abe wate kita yo. Mi am tuai berbahagia. I apui angin tano. I akan ji udarat meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan yang tentera Allah. Apui akan terjadi kebakaran di mana-mana mim tua. Itibit apui.
hana angin, hana hujan, tetapi bisa berkobar api itu meluluh lantakkan. Idet madumim tua. Apui meyoka ija denggo, nyo maah. Iji hana ituri mutuahnya. Oh nyo masjid, oh nyo rumah sikula, nyo daya. Ada nama iterimang perintah ba Allah semua diratakan. Apui, angin. Semua kita merasakan, ya. Sepeninggal ulama kita di Jenib, ya. Allah yarham Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab, Allahumma gfir lahu kadraninya, ya. Leuh nuwa beliau ke hadirat Allah, mulai angin sebak-sebuk. Tegak-tegak hat angin. Ini tentara Allah. Artinya katanya hanta timli pada ranah kebaikan. Hanta timli bersatu untuk menciptakan ranah-ranah kebaikan. Hanta tim nepreh truk angin tentara Allah akan diratakan semuanya. Nah, tak kala orang yang di Aceh Utara, Simpang Rangkaya, Aceh Utara, ya? Yang katanya kalian kan tenda-tenda jualan kan, tenda-tenda gop mekatnya ibapo oleh angin. Tapi ke itu kekuatan kabeh, kekuatan tidak. Maami, angin yang merupakan tentera Allah, nyoba beton bangunannya hanai kira ami. Mungkin kalau pernah kala itu mudah bagi Allah nyo gebet dengan angin di bapa waten. Mudah. Makanya baik mayang dengan tentera-tentera Allah. Nyawa tekade angin sebab subuh. Ini pertanda apa? Bala. Oh, tekade nyo adalah pertanda bala. Mari kita introspeksi. Kita tidak menyalahkan orang lain. Masing-masing salahkan diri sendiri. Karena enggak ada manusia yang tidak berdosa dalam pandangan Allah. Mandum tu madasyak. Kalau sudah semua, artinya pada malam ini bukan hanya pendengar, pembicara juga masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mandung teh yang menadasya. Bahkan nepegale Nabi, kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak keturunan Adam itu berdosa. Ya ne, tip-tip anak keturunan Adam mendasya. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa. Itu kata Nabi. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa, segera kembali. Yang pajuh makanan mak. Pernah le ne mamoh le mak ne un i mamoh le ane hana. Jadilah yaitu darah gizi bagi orang tua untuk bisa bertahan selama mengandung. Yang menjadi darah itulah asupan katanya di alam kandungan. Tapi alhamdulillah kita terlahir dengan selamat, dengan sehat. Bahkan sampai malamnya kita kena lebih sehat oleh Allah. Bisa melangkah pada masjid untuk menyaksikan acara dakwah. Bukankah ini semua pemberian Allah? Maka menyatakan dari kewajaran tidak wajar katanya berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering tak pegahmi. Baru-barunya kena itamong dan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jukenan Medan, dari Medan itamong kono awai truk kono bak drone tabak drone dilangsa kan. Jadi awai tamong kono ile perlelun himbau. Nyan utak Israel nyan di Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Cetok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis, itu kalau bisa jangan dibuli. Rahmati mereka. Cetok bro yan. Pui tu pui je. Nya bahaya mi. Kita Aceh ini diambang apa kan bahaya besar. Maka je watai mencekot mono, ilo sering dalam dakwah ku bega. Nya kengan sebab-sebab lagi nya dak meje tak cok pulang ju Aceh. Tayu jalan pega ke Indonesia yan. Iji pega ju peraturan-peraturan nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanai dipu efek Paulusnya langsung mencuap nama Aceh sebagai
pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangatat je makanan. Teh apa jo? Alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu reung mu beo. Kagot hi tangen ngehiji tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be iduk lemah je ngayok-yok krehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegawai kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga yang merantau deka, kemenang, nyokan, haik tauro, tapi hanya jak hinan, empun hanta putan. Indonesia pungau, kup sakit hati. Nyawati-wati lagi nyaw tinggal tu. Kenapa? Pakai icah di mana kok? Itanya katuha-tuha mi, katuha-tuha ni. Walaupun idrone tapi kenang skincare hile muda baju. Dia tak hiu reung lagi boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan urung. Tapi drone baik bengai kakak long tari maksud long tu berat tari drone walaupun dia kena minyak makan gitu. Tari. Ben ni ada gop, ni ada drone masing-masing. Ada tu pegang menang, nak ada gop, draw ke lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok ke Tuhan. Kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabak Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik leung kali wabak Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tak fikir hana gereja di Aceh kan. Kan hana gereja nunggu hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu nyo kelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tengku. Tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barang kaso je duk ke gubernur tengku. Menyai suntik le Jakarta, segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngejuk kape kena. Memang program pegat gereja je di Aceh tengku. Nyo ni cetek tengku. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo bukan. Ini pancu habis-habisan. Menyo gereja kata dang tunggu. Artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Putar perehwak yang majino pi Sabang cukup ancu kah? Ancu dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal di je ekbud ilungnya tak kai masalah. Asal kai pegah tengku nak wate kena Sabang bele ba. Tingat long karam gurita je menam kaji yo lo ekbud. Mio tempat long tamong gedehnya insya-Allah tengku mendua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe-kafe ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat ba musim hujan itimoh li. Malamnya hana terdebit yang kurang sehat. Singa bengah kalau je terdebit mentang siju. Malam singa ke agak tegar bacut. Rencana yang minta makanan. Batal kerana kafe baru ke? Si malam mana terdebit kerana kafe baru. Metabu di Aceh. Apa salah tengku tak pegat kafe? Tidak. Tapi buatlah peraturan-peraturan. Itu jangan menentang dengan syariat agama Allah. Wates semayang maghrib. Getanya yang nak kedai. Yang nak kafe. Baru tibit manum. Apalagi dikumandangkan azan di masjid-masjid, di menasah-menasah wates solat maghrib. Nyan aturannya wate azan itu benar sidro algojo yang benar. Tak lanti bagi si yang tiro. Algojo tiro imak barang. Asai kai azan jaju rata kafe dang dai kumnan. Pasti urang kita yang apa bang? Puklau ke azan ni. Entnan mentang tang kampung. Hana tak tengok pegah limim tua. Ni azan ba? Ni azan. Allah
Akbar, Allahu Akbar. Lega tu azan. Nah lega. Miohana azan kero ni. Itu nyo pura-pura bak kafe bang pura-pura. Adan kai mutu ide. Orang yang dengar azan tapi mereka tidak jawab panggilan azan. Hana jawab. Sengap lalai ke main api. Dikhawatirkan mati dalam keadaan celaka. Na'udzubillah. Getanya harap-harap dalam doa sabi ba Allah ketika menjelang kematian, ya Allah bermutumai ucap kalimah dua kalimah syahadah. Artinya untuk penyelamat iman. Baik sampai tanya hana rung-rung dalam neraka mim doa. Dosa kape-kapenya mi itu sudah tidak ada perhitungan. Hana le ura hisab, ya ura perhitungan itu tidak. Mereka itu jelas khalidina fiha, kecampakkan dalam neraka itu selamanya. Hana le bird. Maka fungsi iman itulah untuk bisa gebet dari neraka mutumai tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mazan handa tim dengar bahkan merasa tidak terpanggil dengan panggilan azan. Nyo bahaya. Wate siata kebahala. Nyo kita nyoba HP. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Tanyongan HP kabrathat tu. Kabrathat dengan HP. Tanyo nangon katrip hana merumpok ngongon tanyo. Si uro ta telpon lah. Kebetulan ngon naik kampung. Yuk kita kumpul-kumpul. Kumpul reuni. Kumpul mendum ngon. Wateka kumpul. Lalai main HP. Iji main HP kedoi. Tanyo main HP kedoi. Jadi yang kumpul kupu. Demikian tanyalah masyarakat, wateta duduk rame-rame, lalai dengan HP. Jadi peradaban, akhlak manusia ini sudah merosot. Hanale tanyo saling menghargai, menghormati orang tua. Dikala orang tua tengah bergahabat, duduk ilai HP. Jadi yang HP bunga, HP cauro, HP suput, HP. Tuh na yang bah HP. Nah, kita yang lewatnya mana? Tengku, pakai nutupu orang naga bah HP. Seragaya tu watenyan ilun berseberangan inolon tiwati tiblah na urang tingo tadu imusu teng tong ha artinya apa wete HP lah wete kan yang lucu lam na urang telpon buat HP lah wete hana pulih bangai tingo tatu gimana bergabai menyok cirit kajen menyok kerih baju umpama. Halo hai putra. Pagi le gawat aku. Kita gawat perjuangan kaprele beude. Nyan menyok main iklan nyan ku. Hana payah ni pegah bago iron tengah lawiti tipu ju bebe itu malah api. Jorok tak manusia anje kayak mim tua. Jadi peradaban kita ini sudah merosot, hanalin. Sampai tengah malam dengan HP ni, talop. Ha? Padahal kat tengut. Kubrat kat tengut. Tapi HP ngilong. Percaya atau tidak, ini memang rancangan Yahudi mim tua. Aplikasi TikTok, snack video yang sifatnya scroll. Lop. Nyo dirancang. Ada satu komponen ya hardware di dalam HP yang tunggu atau yang didukung dengan aplikasi di mana aplikasinya wateta scroll itu bitlom yang ipupe dengan saraf yang nak lautak katanya IQ katanya sehingga wateta lobnya itu bit lain pikiran menjadi senang ban senang talok tapi melalui itu sampai kadang tengok mata kah ili tablet lock hit. Na urang mata matang tablet. Jarau kata dang urang kata tengut. Urang kata tengut atai je urang tengut panai nak meceh bertepit mata. Na si urang tedang mata mano. Tapi kata tengut. Coba kita pahami. Dia pun kata bengah watai tak beda.
Lagi nyan bedah bengah. Nyan jarok HP tidak. Mudah penting cai. Sang nai WA bunole kepala kontraktor nalung heboh kalau melu. Padahal bedah nan jabah kedai kupi mutang. Bopu sibuk dah. Mi, saya ingin mengajak mi. Ya. Malam waktu di penghujung tidur kita masih menonton hal-hal kadang-kadang yang diharamkan Allah ya. Dan nonton aja. Pernah tidak kita ingat bahwa lon bak malamnya apakah na bedah hentu? Siapa tahu itu adalah tidur terakhir kita. Terakhir takalan dunia, terakhir takalan HP. Nyo adalah keneli helun. Murempak kalan dunia sehingga bunga helun akan wabah Allah. Tengok hana ada dua mim dua. Coba bayangkan. Kecuali na pemberitahuan, pastinya kita sudah buat persiapan. Ya mana lagi tanya nak pergi pesta ne kan? Ayah kan kata dupu tanggai pulin. Lagi acara malamnya maulid. Tanggainya tanya pergi maulid. Kita sudah buat persiapan karena ada pemberitahuan. Tapi kematian tidak. Dia tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui apa saja. Ijazah saya katruk ajaib berangkat. Itu yang fikir butuh ile baru meninggal belum tentemi. Atau sakit ile baru meninggal. Hana tenteti? Na urang sakit mi 10 tahun sakit. Na urang jaga kan tidak. Kalau istilah kota baby sister. Ijaga le baby sister ganyan kan? Watai pegak pengumuman ni melasa. Ipikir legok bapaknya meninggal karena kati pelutun kata kit. Tahu-tahu ada pegat pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua Allah baby sister yang jaga orang sakit. Ikat duduk nyan mandum hireun urang. Ya Allah, bapaknya yang kasih pelutun kata kira, tapi kok yang jaga bapaknya yang meninggal? Tergantung ajal. Maka inilah perlu persiapan. Ketika tiba-tiba ajal truk bak katanya, tahu bahwa Allah kahan seluruhnya dan sepenuhnya ada persiapan amal, mubacut benar mim tua. Atau persiapan katanya untuk memperbaiki ibadah salat. Kalau tak perbaiki karena mubacut. Intinya kalau tiba-tiba datang kematian, tengok kasihan. Menyokan lagi nyo tak pegat persiapan mim tua. Ukenyo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan nasi anak muda ipega balon. Jaringan Israel ita mengu Indonesia nyoka menyebar ke u Aceh. Nyona kaki-kaki tangan mereka kita tidak tahu siapa. Pastinya mereka sudah bekerja di Aceh. Apa visi misi mereka kita belum tahu. Cuman saya khawatir. Allah yarham Abu Tu di Belang Beladih. Luasan kubur deraninya. Itu pernah kekhawatiran beliau itu melewati. Atau melebihi. Beradat temakutnya. Tentang apa? Tentang nantinya apabila berhasil mereka menguasai Aceh. Aceh akan dipekristen. Na'udzubillah. Ini ke tantangan katanya urung tuha. Yang mana nanti mereka akan meracuni anak-anak generasi Islam di Aceh. Nyo target awaknya. Bahkan mereka hari ini sudah membuka jalan untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok. Di antaranya lewat jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur bantuan ekonomi dan sosial lain sebagainya. Hubjai kai bukalinyo. Pertama tu, leo anak-anak muda katanya yang hanale uronyo hanabut, hana lapangan kerja, pengangguran. Mereka lah nantinya akan direkrut dengan gaji-gaji yang maksimal, yang menggiurkan. Yang mereka nanti akan ikut di belah di. Anak-anak katanya tolong dijagalah, jaga. Mandum tu, ini tugas kita mi, tugas. Menyonyohan tatim artinya kita nyohan galak kepada syariat agama mi. Menyohan galak ke syariat agama mi. Puatra ci yang tak pegah sabai cinta ke Nabi. Tatim pegat maulid Nabi puatra.
Uronyo mentang udip tak perhina agama Allah. Wate mati kita nyomi lebih lom ke perhina le Allah. Lun tanya mi nuturi Abu Lahab. Abu Lahab nanturi. Hai! Ya ni gaduh lok HP nan makaji. Jai tajamu kampung dro. Kupu ba urung tuput ikap, empa urung penguh kubjai. Dari lon bunuh ide ka ikap. Nanturi Abu Lahab. Nah, monyona ne pegah na menyohana hana maksudnya ngak bagah tak pegah juga de. Nyairan tetatayang kan tahu ge guda tak kengon. Ha? Nanturi Abu Lahab. Karena rumah tanya mi yang hana sembayang yang kejinya. Suami tayo nak sembayang. Oh, yang hana yang keji. Dia nanturi. Nekalan mi mudua. Di mana saja Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, penghalang pertama bukan daripada orang lain, dari keluarga drone Tilahap yang pegawai onar. Bahkan ijak gede mukumpul Utubah, Syaibah, Abu Jahal dan konco-konconya nyan racun pertama itu bit dari Abu Lahab. Bahkan ikan le tokoh-tokoh lain, bukankah si Muhammad itu keponakanmu? Hai kamu betul. Memang nak kumulun tapi hai mio salah kan tetap salah ni. Salah menurut Abu Lahab itu salah. Maka itu yang lewatnya. Bagaimana cara kita hentikan dakwah Muhammad? Ikan le anak muda langkawan tiro. Tapoh ikudi. Tak kumpulkan yaitu pemuda-pemuda Mekah yang gagah-gagah, kita bunuh Muhammad. Ikan le Abu Jahal. Kamu pikir semudah itu untuk membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak ingat bahwa Muhammad itu adalah garis keturunannya mulia dan banyak pendukung-pendukungnya? Keluarganya itu merupakan keluarga besar. Bagaimana halnya nanti kalau keluarga Bani Muttalib kumpul dan memukul hantam kita? Hotaja. Kasengap. Di pegarapan. Wate pegarapannya memtuah mandum. Tengah merencanakan untuk membunuh Nabi kita yang mulia. Kibanyum le. Sabe-sabe siasah yang digunakan mereka. Yang kesimpulan daripada rapat mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Kan ya ingat. Bunuh. Sehingga itu bin usul le orang lain. Kacok taikat Muhammad. Le taikat. Tunggu malam. Kita tangkap Muhammad, kita ikat. Olehnya talonnya tak ikat. Bak kelidai yang paling clear. Alian tak paruh kelidai. Bahi baplung le kelidai. Yo hai baplung ke dia. Nyan yo hana gebuh ben pinah-pinah apa? Nak buh terkah pu yang. Pu terkah. Kan? Hai, halo pu yang. Kotak pu. Terkah kan? Cibo, pu ni apa gah balung boh. Ni boh ju. Mi hana ni boh nak dakwah ile ku nak ni boh. Kepu kegop, ai. Yukum palo. Draw di leta boh baru tajuk kegop. Boleh. Encin biji thit encin, boh encin juga nanti ni. Hukum palo nak darahnya, makanya nak totok lintu. Citan kajil kali boh tulak kegop. Mi hana iboh ni dot le nanti ada baik don kali ku deui leung. Boh boleh. Kan ke long hayam mi kan ke long. Kan ke panitia, kan ke tungku imum, kan ke imum ci. Ke draw ni. Nyan te nubuh nyan kan. Draw ni yang darah-darah yang golong kawin. Nubuh. Ya Allah. Nyokan karena gede le tungkunya ni Allah. Lungbuh ti ya Allah. Ngan sedekahnya ulun lakai bubagah truk lintu ya Allah. Mesti hana lintu yang timang. Ada yang tirung-tirung macam jeci. Bumenan. Urung siam doa yang berbahagia. Terus mereka merencanakan untuk membunuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nasidra urang tunggu yang mendengarkan gedengar langsung bak pintu bahwa ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak watenyan mi Abdul Muttalib kagua ba Allah. Maka
hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib susah. Karena posisi Abu Talib katuha. Nyomyo terkedi je awaknya yak serang Muhammad. Lun hana tenaga. Saya sudah tua. Maka bawatannya Abu Talib tengah fikirkan bagaimana kondisi keponakannya. Tengah neduk. Tiba-tiba datang seorang wanita tua memberi kabar. Abu Talib! Abu Talib! Dia buka pintu oleh Abu Talib. Kekala urinang yang kamu ha termakut. Dia tanya oleh Abu Talib, ada apa? Abu Talib baiklah duduk. Pakat, Pat. Hat. Terus saudaramu itu si Lahab, Pat dengan hidup. Mereka tengah membicarakan, tengah mengatur posisi strategi untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Abu Talib berat hati makut urang silun. Berat hati makut Abu Talib. Berangkat Abu Talib bawa tenyan mi. Truk kenan hanli gepiu. Gedobrak pintu. Awak yang dengar rapat. Gedobrak pintu oleh Abu Talib. Terkejut tokoh-tokoh kafir Quraisy bawa tenyan. Ada gerangan apa engkau wahai Abu Talib datang ke tempat kami? Nekun oleh Abu Talib. Saya sempat mendengar bahawa kalian merencanakan untuk membunuh keponakanku Muhammad. Mesiro hana tho tiju tuut karena Abu Talib orang terpandang. Orang yang disegani dengu. Maka eok te Lahab. Ikun le Lahab. Abu Talib, kenapa kami harus membuat strategi untuk membunuh Muhammad? Nak tadi puai kata? Abu Talib nak dijawab sepuh. Karena Muhammad nyokai me ajaran baru. Dia berani menghina ajaran nenek moyang kita. Maka ini sepantasnya Muhammad harus dibunuh. Nekun li Abu Talib. Hangkong. Ya. Memang hana hi urung Abu Lahab. Gara-gara hi hangkong je. Nekun li Abu Talib. Ikah wateka pegah habah hana ka pakai ule ya nekun li Abu Talib. Wateka pegah mengatur strategi ingin membunuh Muhammad. Saya tanya. Ikah ki Muhammad so tu. Mutengap tu Lahab. Watet tengap Lahab, lagi tengap drone bunuh kena he, lun yang tengap, yang ke yang tengap saban. Ditanya yang pulang balik le Abu Talib. Kutanya yang baka, beraninya engkau membuat strategi pembunuhan Muhammad, lun tanya yang ikaki Muhammad so. Hai ni kumun, temana sampai utak kah kayak apa nak kumun rau ke? Kah tengap. Kebetulan langkawan nak Abu Sufyan. Gejak juga Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau Islam bawa tenyan. Karena kan Abu Sufyan itu di Fathul Mekah. Waktu pembebasan Mekah. Kita mau Islam. Ini tanya Abu Sufyan. Abu Sufyan kageten kaya kagedeng. Latih Abu Sufyan baik tanya baik baik tanya baik. Gejak juga Abu Talib ika Abu Sufyan kata. Sufyan. Nalun Abu Talib. Kah taban. Hana Abu Talib ilung ipakat lewat yo no. Temang kajak. Engkau mau hana lung jangan di po li apa Lahab ya. Apa Lahab pasal handa tim lagi gaya mereka. Gupo. Temang kah hana utak ke? Ikah so ke Muhammad. Tengap mendum. Batai bengih Abu Talib mendum tengap. Jangan lu pegah kata-kata yang mendum. Teruskan rapat kalian. Tapi ubah pekerjaan materinya. Bukan materi untuk membunuh Muhammad. Kalau ini sampai terjadi, saya tidak akan tinggal diam kepada Abu Talib. Na urang lam kawan. Mesti mano. Abu Talib behe nampak podu di urang katuha. Serah ketubik ke Abu Talib. Beka fikir long tuha ya itu hana hang kuju poh waka. Dia ni mudah benar. Itu apa kau tak kira? Padahal iji tidak ide. Ketubik jo Abu Talib. Awaknya melikut Abu Talib ipegat lom rancangan. Ikutlah anak mudanya. Hai baik barang kau je. Puai kah kata makut? Kan tu makut. Ikai padahal latih aku bunuh aku pegah kah? Pakai berhati itu hanya itu pu. Padahal itu kebetulan. Kaya kau. Kau berangkat. Urung silun tidak sampai di situ. Terus mereka lakukan pengintaian. Diintai terus Nabi Muhammad mimtua. Di mana saja. Maka truk baksa bawate. Tinggal tokoh-tokoh puit sagai. Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah, Syaibah. Puit ke? Geduk dia. Hai. So tim jak bak rumah Abu Talib. Gekun le Abu Jahal. Drone juga abai drone ke kon gop nian. Engkau kan saudaranya. Drone juga. Gekun le Abu Lahab.
Ke iro ku ka hang kutim ja. Iro ku ka hana mengat. Sebab iro ku miola ini pegah bantu tu ku poh. Padahal hana hang dia je ya. Tuha Abu Talib ngengkeng yang sebab. Duduk kente. Jak dro kementang Abal Hisham. Abal Hisham itu kan Abu Jahal. Yo jak Abu Jahal ke dia. Bijak ada Abu Jahal. Nyak bae buka balik. Terus gede ke pintu. Nabi kita nyomi dalam gambar dia dengar su tok pintu. Ne bedah Nabi ne nak buka pintu ne ke Abu Talib Muhammad kajet ne bahlung buka ne. Hana tatu so kadang lawan kata ne takut ipoh kata ne kadu inaya. Bedah Abu Talib ke buka pintu mi. Watai ke kalian Abu Jahal. Kita yang juli Abu Talib ada apa? Ada apa? Kan lu nak tanya ngi Muhammad ho. Kepu. Kan lu pegah mono kalau bisa Muhammad hentikan saja dia berdakwah. Baiklah ya dakwah. Emang apa masalahnya kalau memang Muhammad terus melanjutkan dakwahnya? Apa masalah? Kacau pegah li Abu Jahal. Karena Muhammad dikala berdakwah dia mengajak kelompok-kelompok kita untuk mengikutinya. Artinya semakin hari semakin le pengikut Muhammad itanya pu tinggal. Tak pegah hai Abu Talib tiat. Masalah ji ni kembangkan agama ji kembangkan tapi be main cok-cok ngon. Nyon kamu abe icok ke Muhammad. Gekeun le Abu Talib. Puro nai pakat ngon awakah. Kalau menurut saya Muhammad hanya mengutarakan kebenaran-kebenaran. Maka orang-orang yang beralih dan mengikuti Muhammad mereka mengikuti kebenaran bukan mengikuti Muhammad. Lah mati Abu Jahal berarti tang Abu Talib ka kenan tang. Tapi hana goyang urung silun. Ya Allah. Yuk jak tiga tu, jak lom. Tetap hal yang sama. Iwo. Kelega jak dengku mutua. Ikan le Abu Talib. Kalhega kata jak kena. Caci pegah sesuatu. Alinyan berangkajan beda jak li. Ikan le Abu Jahal. Abu Talib. Nyo adalah peringatan terakhir Abu Talib. Kalau setelah ini Muhammad tidak benar-benar tidak menghentikan dakwah, ingat pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di seputaran Makkah. Abu Talib meri temakut, ya Allah, kalaupun ini sampai terjadi ki banjarayo, lun hana daya dan kekuatan untuk lun tepis kejadian-kejadian yang mengerikan. Ya Allah Abu Talib, Abu Jahal. Abu Talib mi mutua nekalan respon Nabi mi ba nekalan respon nehoi Nabi kita yomi Nabi dalam Muhammad nalo nabu tatabi ne dia netubi Nabi kita yomi nekeun le Abu Talib Muhammad lehega ija bunoi ti jahai tentu saja engkau mendengarkan apa saja permintaan mereka tapi lon tanyang mbak kata bagaimana untuk kali ini menyok kitanya tak ikut apa kemauan si Jahai. Nabi hanan jawab mi. Nabi orang yang paling beradab mi. Cocok. Ni dong Nabi kitanya nepu mulia Abu Talib. Nekeun le Abu Talib. Muhammad, tolonglah nak. Kalau dakwah masih engkau lanjutkan nak. Lun katuha tiba masanya nanti mereka mengumpulkan pasukan. Ijak kena ne ipoh kata. Zaman ayah lun Abdul Muttalib kakekmu. Itu menyerahkan engkau kepadaku sepenuhnya. Apa wasiat daripada kakekmu kepada saya? Gepegah lenek tu. Hai Abu Talib. Nyo anak manyaknya tak jaga berlebih daripada tak jaga anak draw. Tapi makanan berlebih daripada anak draw. Dumpu giup lebih ke gata. Uronyo akan lun kerja yang duasit lenek kata yang merupakan ayah lun. Tapi Muhammad lun uronyo katuha. Saya tidak punya tenaga. Bagaimana nantinya ketika pasukan kafir Quraisy itu datang menghantammu? Siapa yang bisa membelamu anakku? Wahai anakku berhentilah untuk berdakwah. Amyo hana nanti jawanya dipoh kita nyono. Nabi mi hana ni jauh sapu bek relah adab dengan urung si. Ni bedah Nabi ni tamang dalam mi. Necok ija saboh nyo surah kita nyomi ba necok ija ne paso baje Nabi mim tuah serban dan sebagainya ne ikat yang mono ne tiji Nabi
Ni tebit dak ke Abu Talib menunduk. Abu Talib betul ke kalian kejadiannya bekah hati ke. Ni tanya Muhammad, hau tenek ya ne. Kele Nabi, Abu bahlung jak mentang Abu. Karena menyolon mentang tinggal bak rumahnya, kemarahan mereka kepada saya, nantinya mereka akan menyerang rumahmu, wahai Abu. Lebih got lumina. Karena awaknya hana bengeh ke drone, awaknya bengeh ke lun. Karena lun tinggal di sini, untuk awaknya ni jak kena, ya poh drone, bahlun mina. Bahlun mentang ipoh. Necok ju baje mi, netubit ju Nabi kita yo. Kira-kira berjarak pekun lemete dari babah pintu ulua. Tiba-tiba lain juz semangat Abu Talib. Nekenle Abu Talib, Muhammad, stop. Jangan engkau lanjutkan nak. Kembalilah nak. Baik Abu, ante ijak awaknya ya pohdron. Tidak. Wa batat. Hinau. Munya tekedi berani kafir Quraisy yang ijak kena ya poh kata si on bule kata darah bagi lun. Yang tetruk behu urang nyanyi menang. Kele Nabi ni mah hana apa ni. Hana apa? Kisah. Gegisah lom Nabi mim tua. Nyandum pertahanan untuk terjaga Nabi dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah tolong pegah mi. Bagaimana ketika kita menghinakan agama Allah. Abu Lahab nyankan gop ni, tapi nan hina dalam pandangan beliau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mi bapak yang ni dakwah awai gok nyan pekabe. Asai Nabi tengah gajak urang ayuhanna sittaqullah haqqa tuqati. Katru ilaha di samping. Mereka peti. Igop kai dinga Abu Lahab karena baik fikir Tuhan Lahab. Mereka peti. Anak yatim ji. Pui tu pui ji. Anak mayak berosa yan. Hanai peti. Berarti dalam pandangan Abu Lahab cukup berat dadat ji penghina agama Allah. Nekalan mi. Nekalan but Allah mi bah. Apabila agama Allah kita jadikan nomor selanjutnya dari nomor-nomor awal, umpamanya, tidak kita jadikan agama itu sebagai landasan utama dalam kehidupan, berarti kita meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh remeh ni. Contoh remeh. Pakaian getanyo yang dalam gampung-gampung maah, adik-adik lun. Nyo adik lun bak malamnyo lun tanya ngisi jawab tiga nyak. Wup. Adik lun bek bengeh malamnyo ne ba lun tanya na ne pakai baju ne pasau dalam. Na baju ne pakai bek ne pertama dalam hinang medan. Ladom na pakai naik leyak iya piyah batak. Apakah anda pegangan kon adat itu bukan cara kita berpakaian nak. Ubahlah nak berislami bu. Itu kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Nah yang pakai lu ketat. Nah cik. Aku lupa hidup Melayu. Ubah. Tanya orang Tuhannya. Bu merasa tertantang ketika anak katanya sudah kai mungui pakaian-pakaian yang bukan islami, nyana pegah nedam. Nyo kajut yang darah-darah atau yang muda-muda, yang tuha pihana talupungo. Hai yang tuha mendang kena ilu puntung kan hana utak ya. Yang lucu ji mana? Pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak tahu cara berpakaian, yang merusak norma-norma agama, kok bisa jadi pemimpin? Kita seorang tokoh, apakah tokoh adat atau tokoh kampung, kita itu harus bisa menjadi cerminan bagi masyarakat. Mamanya kita nyo lagi nyo pakaian dengku, siapa yang bisa melera? Sojut larang tanyo, hanjut. Karena kita kan seorang tokoh. Ini kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Pelajaran bagi mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika terjadi perang Badar luar biasa mim tua. Wate perang Badar kena terjadi mim tua. Wate kena terjadi deh. Ikumpulkan mandum ubena pasukan yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Lahab segera jet ke sidro komando pasukan perang. Berangkat mandum mim tua. Menuju kepada sumur Badar. Berangkat gini.
Abu Lahab hana gejami. Itulah sebabnya pakan dalam sejarah Abu Jahal, Utubah, Syaibah mati lang perang Badar. Itanya yang legop. Abu Lahab kan tokoh, pakan han mati bak perang Badar. Kon carang mulung kong yan, pecit han ija. Wate kabibit jadeh perang, semuanya menuju ke sumur Badar. Mandum berangkat, engkongnya ini hidup. Olehnya Mekah Al-Mukarramah itu ada Hijir Ismail, ya, dengan Hijir Ismail atau rukun Yamani. Nyantangnya ilahap iputa-puta mi. Menang awak drong. Sang menyoku ba adat buno pasti menang. Karena tentera yang ku kirim ke dia lebih kurang 1000 dro. Sementara tentera Muhammad leher tu leher belah dro. Nyo 1000 dengan leher tu leher belah kapasti menang 1000. Yang kapasti. Tinggal pegah-pegahnya. Iwolah Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan rohja bak perang Badar, tetapi si Karauh balik. Karena gekalan peristiwa yang cukup gawat. Gekalan le Abu Sufyan ketika perang Kabibik jadeh. Gekalan gepedeh le Allah, karena Allah sayang tika Abu Sufyan. Duduk gelom hidayah le Allah, tamung Islam Abu Sufyan. Tapi watenya nepede keajaiban oleh Allah bahawa pasukan Islam yang mengendarai kuda-kuda istimewa adat UBB Raya Kuda yang menjadi pelopor itu malaikat Jibril. Jipa mi mutua kuda-kuda dengan pasukan berserban. Tiba-tiba urang kafe mi putuh taku saboh-saboh mutumpuk batano. Gekalan peristiwanya le Abu Sufyan. Nya gawat dago kejadiannya. Perang golong bibit jadeh. Masa tentera katanya mendum kabeh mati yo. Ya Abu Sufyan, gua tu sidra guanya beliau merencanakan dak jut wate longwon tu bek merumpak dengan Abu Lahab, yang merumpak dengan Abu Lahab jai tak pu katanya nyok gua ku norot mentang. Gua tu wate gua iaitu rat arah Kaabah. Pah de kalian le Abu Lahab. Dekan le Abu Lahab. Sufyan, nyang kangkanya ti kai duit ke? Kena le. Kam mekarat baju Abu kena. Pu mekarat. Abu Sufyan kaya kan. Dia tayang le Abu Lahab. Ikah naruh jak bak perang Badar. Nah ilun buno itu lam kawan dan pegah hero nu berangkat ilu berangkat aju buno. Man peji awai tak kawo. Kabeh perang yo. Ai perang kalau habis. Keji awai tak kawo. So talu perang. Abua mono abua. Mio kuno pegah talu anak kuno talu kan. Tapi yang kada ku le kan. Taku tentera-tentera tanyo made lagi sia tumpuk ina madano. Keken le Abu Lahab. Putra ka pegah ka. Nyo tiga tu ka pegah aku tampa ke. Tentera-tentera ke tanyo sip makanan. Peralatan perang itu cukup canggih. Mereka kuat-kuat. Kita berikan obat-obat hayu-hayu dak obat. Pakam bisa teluk. Gepegah le Abu Sufyan. Nyo buah kan. Menyo tekedi lon pegah. Bek bengeh ni. Bek bengeh. Yang lung pegah, yang lung kalon. Keken le Abu Lahab. Potra ka kalon? Lun kalon wate perang. Yang pertama kan perang duel. Dua-dua lawan. Olian baru perang serbu. Wate urang ka bertemu meno. Golong mahaya-haya pedeng. Tiba-tiba tentara-tentara kita saboh-saboh runtuh bak tanah. Tercang-cang ini. Kita yang le Abu Lahab. Gawat dah kau kejadian. Yang kenyan. Cukup gawat. Liung mentang tu kudih tiga ku. Gawat dah kau. Liung mutumpuk-tumpuk. Tingat kau ju. Nyam yang anak kuat ke mutumpuk. Tak ada. Maka kuat ke. Ikan le Abu Lahab. Ikabe puya-puya ke. Ikabe puya-puya ke. Hai Abu Akan lung puya. Ira ni yang hana patih habalung hana pupu. Tapi ni bedah ni jaju ke deh. Aku ni dro-dro ni tumpuk. Bengeh tu. Pue ke tanpa Abu Sufyan tu. Ayo tumpuk ke hebat hakah. Jadi gekel Abu Lahab. Lun penasaran. Kiban lewat ke pegah ipa-pa pedeng cang-cang taku tentera tanya kiban. Gekel Abu Sufyan. Hana kutupu manusia lagi makhluk hana kutupu. Wajah hana ada.
Mencahaya wajah. Pakai serban putih-putih. Mandu jubah putih. Onian ipa ngan kuda putih menan. Rupanya tinggal kejelaskan menan. Gua Abu Rafi. Abu Rafi. Dua ngangan ke. Tinggal gua. Orangnya ke Islam. Tapi gesom. Baik itu pula Lahab. Tengah gua wanya. Kekelengan Abu Rafi. Abu Rafi. Pada kala Abu Sufyan. Obi sang serius tak dengan komunikasi dengan Abu Lahab man. Kali Abu Rafi tajak ya. Hai roku. Untuk silap tak pegah haba, buco kita nyoka Islam, ipoh tanya pergi. Kekali Abu Rafi, kita diam-diam saja. Mudah-mudahan tidak terdeteksi oleh mereka bahwa kita sudah bersama Muhammad. Jadi wate kata gedeh-gedeh oleh Abu Rafi. Abu Sufyan bercerita juga. Cukup gawat dipa gudanya cakap lom yang gudanya balik lom ke di bak peken pedeng tentera yang bak gudanya incit darah ibalik lom ke di terus lele icang lom tapi yang keurang kata gudanya hana kutu so terpancing Abu Rafi gekene Abu Rafi oh nyan malaikat Allah kamu cok gebalik aja Abu Lahab berarti kah kenal yo hebat raya kah puam kita kat mujungkat Abu Rafi. Kekun Abu Rafi yang nampui ke kagak nampu tepu yang. Duk dengan gaknya. Kekun Abu Lahab baik nepuh Abu Rafi, baik nepuh Abu Rafi. Ibam baik kupoh. Berarti selama ini kalian mengkhianati saya. Diam-diam kalian sudah mengikuti Muhammad. Ipoh duk berada kami. So yang tamu saja Nabi kita yang mulia tetap akan dibantai oleh mereka. Jipoh. Abu Rafi ni gegiduk oleh Abu Lahab yang mundur ketakar. Bam. Abu Rafi anak kata mayalak li. Kalau dah gejak dengan Abu Rafiq dia apa pula? Abu baik menang. Puai kena dengan yang tiga. Lati dengan Abu Rafiq. Okey kat tempoh. Gue gisau likut gue nak kaya tikrek ubeno. Kapoh ke tengok. Pam mi pudu Abu Lahab kena ngino ibapa gede. Itu bit bintang kubjai. Hana trip lihi bapa jan, lihi tu bit bintang, igaknya nabo gentang na tabo. Megemak-mak debo gentangnya kan. Nya hanje bedah le tu. Hanje bedah le igaknya memang kamu mang. Olehnya gekeun le Abu Rafi bek le nepoh. Bek le nepoh kajutnya. Sungguh silahapnya hana le daya untuk ibedah. Dah bedah tengok dia awo ya. Gebedah Abu Rafi ngan Abu Rafi dia awo. Tinggal Abu Sufyan. Abu Sufyan kena awo cara mah kan kibang nu awo. Kena awo ti igaknya ikut Lahab. Sufyan sampai hati ke kubahro. Nya Abu Sufyan kesempatan kan. Gejak Abu Sufyan ke mana. Nanti tengok kena poh ke. Nyo tete lagi nyo. Nah hana kan lung sian tulung dran. Sufyan beli kacok atau buno. Kacok ke kepuo. Kena Abu Sufyan. Nyo orang nyo hana kupuo ilung topuo. Hana Sufyan kah to yang nak kepuo. Ku kepuo. Yang kejit tinggal ngah beri tak su ke kau. Nyan pelajaran ke kitanyo. Bek embung tat. Watena jabatan. Na kekuasaan. Mereka dumpu je tak pubut piu. Sehingga wate kamu no nunggu hana soja. Merumpak barau hai bai tu. Pakan bingkeng. Bek bana kekuasaan seolah-olah gok mandu meyup kitanyo. Tanyo yang paling raya. Ada masanya kita di atas. Dan ada masanya kita di bawah. Gecok le Abu Sufyan. Gerangkul. Gepeduk jaro kena gebet le Abu Sufyan gepuo tu. Terus rumah. Gabu baju badodok pintu. Itu bit inang Abu Lahab yang buka pintu. Baik kalau Abu Lahab kai puo bo gentang. Ikan je le Abu Sufyan. Idron ni kat teruk rumah kan. Ikai kuat wow. Sufyan bek apa-apa bawanya okey kena umpuh apa. Maletat lung Sufyan. Anapu buah hanalung pegah ba kaji eno iron kaji eno ba lung kau. Ba ikalan le inang Abu Lahab yang teneu malamnya na inang Lahab ino puhana. Wate ikalan le Lahab lako inang Lahab ikalan tu atu lakoi. Ikun le inang Lahab. Hai suami lun panai bo gentang yo. Jut inang model mana. Ikan le Abu Lahab bek le kamayang nyokan boh gantang boy tiju
Memang hijau. Mio kena tupuk hijau kena gaya. Hijau lain dengan Abu Lahab. Ibu tamang tu. Lehi peduk Abu Lahab. Ada mudah kan tak pubat ile yang inang hana jelas. Itanyang lain yang bang. So sampai hati ya pohdron lagi yang bang. Ilung rencana kan. Kunuk pohi Muhammad. Han kutume. Upesan bawanya. Kuyu puabih Muhammad iaitu bak perang Badar. Rupanya lain cerita. Bak mendawa-dawa hinan di samping Hijir Ismail. Iwo Abu Rafi dengan Abu Sufyan. Tengah putupat haba. Mukupoh itu. Rupanya lain cerita. Ngon Abu Rafi juga sempat long tempeleng tiga. Hai trimong ipoh long ngang kaya. Ikun li perumoh Abu Lahab. Kupikir drone berhetau dia. Yang mereka ni apa hai Muhammad. Berhetak drone pulan pulin nyo kutume muno ku tempat muno kusuk. Nyo orangnya baru itu pu obeok nya lagi nyo. Nya lagi nyo agam. Ni inang. Nya Abu Lahab bak geduk nya lagi telut nya wang. Alah hai nang kon kabela lung kupu kasudutkan lung lagi nya lung tengah sakit. Kelai nang Lahab. Kong ku pegah. Ku fikir bibi agam berhetak drone. Bodoh ino ngaku pubat. Cok ju ija, gopu basah ija, menyo bahasa ce geduk geduk Mufum tu ina. Oh mufum. Abak ji nak tu so puak. Pakan itu ligop, yang tu ti. Wate gepubat geduk lain yang Abu Lahab, gedegan-degan, kira becut, gekeun le Abu Lahab. Baik tiga-tiga tat hai sakit lun. Menyo sakit ne mentang. Mi yang mutua. Nyo ne dengar awai mi mutua apa? Nyo awai nyo. Pun jeut pulih. Gejok lain yang Abu Lahab gepuduk pada tempat Kak metamah mirah aju. Iwo ni Abu Lahab. Kita yang mak, pakan bapak. Ayahkah nak insiden menobeu. Itu puk legop. Ikun leanu. Itu sebab karena selama ini ayah galak tepuk-tepuk gop. Maka hari ini tiba masanya gop ibalah itu pu ayah. Punai bela hana gedup nak tanya li Allah. Ikan le Abu Lahab. Ho teh mai. Kacok itu ka kompres dia sakit hat. Ada dia tak kompres ni berat sakit. Masuk je beg kira-kira hat lah baju-baju. Kompres. Wate kenang kompres merasa tutung gadup le Allah. Gejok ijanduk yang gebah. Gekeun bak perumoh ke. Kajak bak apotik siat. Kak minta ubat-ubat anti puikeun yan. Anti bubek sakit yan. Antibiotik. Inyo bahasa kita nyo mau tuji. Ante kan apa tepat. Emang ji jaman nak apotik dia diharap. Hai kau tepatnya ke. Enggak maksud ji nyo kan cerita iba ke masa kita nyo. Demikianlah kisah ji kian. Ya bela ubat. Watebo ubat. Ikun le Abu Lahab. Putra kabuh kapina gede. Agenyo kam tamah pulih mentamah berat. Bucok gelap. Kablo salap mentang salap. Blo salap bo. Pedih kondit. Leuro mi mutua. Ibedah kemong ubir ya. Kon mentamah pulih. Mentamah parah. Kenapa? Kita tidak sadar. Inilah awal daripada kutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan berat tat gepremeh, gepehina agama Allah. Nyomuno kutukan Allah. Berat hina mim tua, berat hina tu. Malam geselung bu le perumoh Lahab. Gepeh emosi karena sakit. Terakhir kan lambat laun seorang istri pun merasa kiban ge. Hana galak ge. God tak layani hana God cibagonyan God tak pegah hana God sehingga gelak kero tu ban gelak ka beuh ta premun wate geui le Abu Lahab mege premun tan geduk kero keun ba ane ge hai ne ka euyah kah ta mama tapi yang geui mama keun lu kaya ai ke ai ku euli yah kah kam laian yan atai ka sakit lako hai ta yang keji yang keji ku bagai long yang dengar bupah hente na pu hana ina Lahab ino. Ija anu putra ya kau ku sianya sakit mata hanjut li buka dengku karena ini saraf
Kakemong biraya mata kadepit mono. Makanan halepah 3 minggu made tubuh Abu Lahab inan mulailah truk penyakit lain lom menggigil karena makanan hana ipe angin sijuk suum menggigil sampai pijut tubuh Abu Lahab makanan hanji tamong ulai metamah raya sampai bocor mim tua maaf ya seperti tumut tahu tumut kenampun tumut le pun tumut mangat apa bocor tumutnya negara kan sabok kecamatan beji tumutnya bocor wataili nanoh ngan darahnya mangat kenorot ne kuno beu be assalamualaikum be dekun ke be perumoh ngan anak ide tinggal kena pajubu tiba-tiba ikele anak mama lain tak be koyo cini ayah kadang gak getu lom yang gejak perumoh Abu Lahab bangga jumuh Abu Lahab kabeh tutup ngan nanoh ngan darah putra kanyo gawat hago kejadian gocok ijabruk mi mutua nyo maaf mi memang agak sedikit luat dia baca tapi ni putun nyo lagi nyo kena adab urang yang hana galak ke agama Allah gelap nanoh ngan darahnya han abih-abih itu bit mi mutua han abih-abih tinggal kabeh ija kabeh dumpu be lam sabuh rumah cukup tega be ikun le anak ke mama kok berat be mama kiban cara yo bu hanje dapat jauh dayo malam hanje tak cukup mengganggu dengan bapak dia ada macam bapak dapat duit luar dia je kam lagi kan yang nak kalian be ilegop anak akan ibah kita nyo karena memang hana galak ke agama memang tujuan Allah yang kena perhina kena pancur dalam rumah tangga ke le anak mama nak duit ke dia ayah kita nyo nak duit ke dia ke le rumah ne walau bagaimanapun dia itu adalah ayahmu nak hanjut tengok dia nak long kiban lom nak ha le ku hira sebenarnya tapi hanjut tengok nyan lako tu long lako ikah ya ke hanjut tengok dia ikhle anak mama monyo han putubit ayah dari rumah kutubit lon ha tadu rumah be bangki tepi-tepi urang malam ni putubit ke dia ja perumoy Lahab ayah hai lon sebenarnya sayang tat kerana tapi anak kita nyo you putubit drono luar kiban bro imata Abu Lahab dalam hati Abu Lahab nyo muno kita nyo go teka tuha hanayum sagai ba anak tu nyo siata hanayum ba perumoh terakhir dalam kondisi kita yang sedang sakit kita ini akan dicampakkan di luar rumah pernah kada pe awak kah rumah nyo atralong pegat kata Lahab masa long lagi nyo ka pegat telong sakit man sampai hati anak tanyo itu dia ingin meninggalkan rumah ini ja kiban cara kakak kaptubi ke dia yang penting awak kah senang cok peratah getulak uluar rumah tu coba bayangkan malam anak wate malam di tingo meraung kesakitan ayah ne teh mai sakit dada tolong ke anak mama kacau dah ayah buju dia ke dia tulak hanayum kita yomim tua tulak ke dia sampai hana suatu pupi mati kerih lidah dalam keadaan murtad dalam agama Allah Subhanahu wa taala nyai Lahab mati singa bengah hana lesu hana mek le tayang le anak ba mak mama ayah gak tak dengar dah hana susu le pegah dengar bayar ke hana le mukli dia pukli dia mak bedah jo perumoh Lahab ya lapor bapa pagi si Lahab kam meninggal oh lah kam meninggal pajan gop biasa watai dengar laporan Lahab kam meninggal itu jo oh menan pajan ai saya bengo untuk tolonglah bagi si ni utus perangkat desa yang semano main tu kan ni selesaikanlah itu jenazah Lahab kan le bagi si jelah anda pun waju anda siata akan jawabnya ya pu bereh main waju perumoh tinggal duduk musyawarah dengan anak ayah di banjaranyo ayah ka hanali ka meninggal hai pu ke banjara mamyo ka hanali kita tanam kan daripada ino pi tanyo hai tahira be pi cukup kawan danom tengah musyawarah ide perangkat desa ipike mano halah puda teman danom he teman Lahab wate mentang udip akai sabuh macam makanya wate mentang udip be arogan
Gob itanda watai mati karena tanyo mati mandum membutuhkan jasa orang lain untuk memandikan, untuk mengkafankan, untuk mensolatkan. Lebih-lebih untuk kubu ya tamang lam kubu kita butuh bantuan orang lain. Baik watai udip sang-sang semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Yang lebih-lebih kita orang kaya, orang napeng. Bada fikir-fikir tanyo alah lung kau orang napeng, hai tim ji tinggal kupupeng. Monyo orang menungkah kompak hai tim bantu katanya kupupeng. Untuk apa? Nih uang itu nggak ada nilainya. Rasa persaudaraan terikat lewat persatuan dan kesatuan. Inilah yang menunjang dalam kehidupan katanya. Ini mesti diingat. Maka ketikanya masyarakat mi beranggapan bahwa jenazah ilahap akan diselesaikan oleh keluarga. Sedangkan keluarga jipreh-preh akan truk masyarakat. Kak, muro-uro mu malam-malam nunggu. Jenazah ilahap mentang baksud iluan. Watai truk orang ikut menau. Seperti tokoh-tokoh yang sering bayu-bayu ilahap lah. Angon-ngon ji. Kiban cara ada pegat mayo. Menau mentang jet. Kaku huru mentang ide. Kaku huru. Nanti cara jenazah kedih mudah. Kak. Leku huru mi. Hana tok ni abud. Bekem tatat. Kele kemnyo ka seluruh tubuh itu bit bay. Gena cok hang gejet, gepegah ba masyarakat. Cok anak batai tina anak tapo masyarakat, anak batai. Rom tu dari kejauhan. Buam ibalik tubuh Abu Lahab sampai ret lam lubang yang tu. Watai karet lam lubang nunggu, sungguh bumi pun tidak mau menerima orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ilahap ibadah bangkit water mi. Water tanah. Nyan hana putaku. Kalaupun kita punya rencana, tenek kuh lain, nanti akan kejadian sama. Karena itulah lebumo. Sehingga, cok batai sebanyak mungkin, maka dilemparlah, lalu tertimbunlah tubuh silahap. Jadi, tertimbun dengan batai di atas tanah. Sampai malamnya, mentang itu bit bebruk. Nunggu na'udzubillah. Makanya, baik bengih jika agama Allah. Menyekan landasan agama, jangan pernah kita bermimpi akan mendapatkan kehidupan kebahagiaan kehidupan dunia ataupun akhirat. Hamdulillah. Agamalah menjadi penunjang ataupun yaitu sebagai tameng utama dalam kehidupan. Bawa agama. Didik anak-anak kita nyomi. Pegah ba anak-anak. Watai sembayang-sembayang. Kita nyo suami. Kita nyo suami. Didik anak-anak mi. Gerona mi. Madrasatul ula itulah ummi. Artinya madrasah pertama orang yang mengajarkan mereka yang paling pertama itulah ummi, orang tua, ibunya. Maka menyo ayah hana malim perumuh malim lako hana malim, kemungkinan anaknya mengerti agama. Tapi mak hana malim, ayah malim, nyan ane ubet jet ke malim. Contoh, watai bang maghrib, takkan ba ane ne pelon TV ya, ne kebah HP lehat. Pakan mama azan ne mtua, azan yang tak jawab ne. Watai kun Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Supaya ada hubungan kalimah syahadat yang na dalam hati katanya dengan orang yang tengah gemuhoi. Sehingga ane katanya telepah ulua asai tengok azan nyan nak kaitan suaranya dengan hati kita isambung ya. Maka terpanggil anak kita untuk melaksanakan salat. Yang mana tak pegah ba ane. Belum TV ke bah HP mendung. Ka wate abe azan takun ba ane nak ambil wuduk ne. Nyo adalah metode-metode pembelajaran bagi keluarga katanya. Cok uduk nak. Nyo mono cara cok uduk. Nyo jaro lepu basah mandum ya. Olian kumur-kumur. Olian muka, batas muka sampai truk gelinyung kono. Nyo batas muka ya. Tak pegah ba ane. Nyo katanya mak. Berharap ke ayah. Ayah sibuk yang minta rezeki. Nyo tugas katanya di rumah. Pegat. Nyo mono ono ya. Kalau yang mandum. Olian jaro. Jaro ne buat habis siku. Karena rah sikunya lagi urung pegat tutu. Menyona luang 50, luang paret 50,
maka tutu peh dah pegat 80 lebih gede dengan lebih kena menyobata siku berarti tara berlebih betul kena yang alihnya lungkit-lungkitnya berkena pegah bana mena cik belah no ya cuci sebagian rambut jerak ke jerak likut je barang kapat ka olehnya kabere gelinyung maaf gelinyung yang mena wate ta culok kena kan mena tagai kan lu culok tengah kena tagai lu culok kena tulak kena wate nyo jaronyo wate nyo bet tua yang lobang yo kan mele nak deh leo deh nyo lobang nyo bet tua lu lobang kena baru tulak nyo begli pegah ba anak lega mentang ne pegah ba anak kajian ne kali rahaki rah betul batu mek likutnya ka dang ne ino ka me ino mak daimum menyona ayah yu ayah daimum tak purno sembayang kepada anak lu sembayang maghrib mandum ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah anjuran daripada Rasulullah untuk ne buka kitab Sirus jud Sabilal jud atau Jauhar Mauhub jud ne ajarkan oleh Rasulullah ketika le salat maka zikir ingat Allah sebentar kalimat-kalimat zikir yang dapat menggugurkan dosa yang pertama baca istighfar lego Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi lego Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lego Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daral sampai selesai oleh yang tulis julaila fin nahari wa tulis junar sampai selesai untuk sampai teruk buat zikir subhanallah leplole alhamdulillah leplole Allahu akbar leplole la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir maka sempurnalah zikirnya mimtuah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur dosa katanya walau dosa tersebut sebanyak buih di lautan itu yang lego mantengku dosa-dosa besar hino kejanjikan dosa-dosa kecil akan berguguran ka olian kan kakenang wate maghrib wate maghrib kabe satu kata mau wate insya anak mi kade kan mama kade kaprele satu kaprele iazan katanya kan mentang wudu yo nek tak bedah tak sembayang 3 detik je leta sembayang hana leta wirid alien tajuk tapajobu biasakan wate kala ne kerja isya ante baik le ne baku wirid ne meslawat tajuk sallallahu ala Muhammad beres mandu leung tika leung anak min mandum du inan le pajobu ikun le anak mak tak buka TV tak ajet je tapi back trip buka TV B keinginan dia putru buka TV jusian tak uate ne kajet tiat mama nabi HP siap je cok tapi back trip HP je tiat oleh antuk ne yuk kita belajar apakah belajar untuk kepentingan sekolah ataupun kita pelajarkan tajwid dalam membaca Al-Quran kami kalau begini terus-terusan cara kita mendidik anak nantinya tiba masanya ayah gua ba Allah tiba-tiba lako katanya gua ba Allah tinggal anak ngang katanya sudah terbiasa kita didik kan anak gua ba Allah nasi bayangkan buno bengah lako katanya gua ba Allah anak yang ungkui mum lon kan hana ikhlas lako lon meninggal tapi kenapa engkau tidak berhenti menangis kekenle kaknya long tingan cara-cara beliau mendidik kami dalam rumah tangga terasa tip-tip maghrib didik kamu terasa tak goknyan mentengna sajan kamu nyoro-nyoronyan kagua ba Allah kamu te perle barang kapu bimbingan kasih sayang daripada seorang lelaki hana le bak nyo yang kamu tengok mu fikir ja mama gejak mungkin mungkin yang ba anak tu ne pakai ne kamu sabi ne
Ikhlaskan saja kepergian ayahmu. Doakan mudah-mudahan ayahmu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutamah raya ikli ane. Paka ne ibrah le ane. Tunggu imam. Mak, lun hanawu dan bukan saya tidak ikhlas ayah berpulang ke rahmatullah. Lalu apa yang menyebabkan engkau terus menangis? Lun ingat mak. Malam-malam yang kau liket, kita selalu dibimbing pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ayah kagu abah Allah. Malamnya pun kita merasa kehilangan sosok ayah yang luar biasa yang selalu mendidik kita pada jalan agama. Mama, mulai malamnya ulun tayang badra ne, siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan mengingatkan kita untuk terus beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala? Nyan metamah gemo ulam duduk imum. Inilah yang mesti kita ciptakan. Yuh mentang udip dah ciptakan yang baik supaya mereka terus mengenang jasa-jasa perbuatan kita di tengah keluarga. Coba bayangkan ni. Mugrib gop kaiwo mendum mesapat. Lako tanya hanya 4 rumah lo. Gua gedu ke rumah ngalu puntung. Azan kero mano hana tarik rukuk. Iu le anu ya Allah. Kiban ya ke. Ya gop itu pak tu masjid. Siuro, 2, le, pet, mu bulan-bulan, mu tonton ikalan peristiwanya leana. Uronyo meninggal ya, uronyo. Malamnya, mu kumpul orang sama dia. Klik-klik biasa. Kele orang mbak perumahan. Kak, hanane klik. Kali aku klik menong-menong kahek aku. Hai aku klik le malam-malam. Malah kau meninggal kak, kau meninggal kepada pukul mah. Nana geduk inai tayang leng kuimum. Nak apa kamu tidak mengingat ayahmu nak? Hai ingat thì sangke lebih ke begadah ke juga dia memang. Hai ro ku menyanjan getipak, enggak ada salah. Hana tebak tepu, gua getipak ke. Maka lebih ke bawai gadah kan yang juga mangat ke becut. Artinya tidak membawa kesan-kesan positif dalam rumah tangga. Pakan detai kalian legok bahagia tat gorumahnya. Selalu dalam bimbingan agama. Nyomono urung si lun yang berbahagia. Drone ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik lun yang inang-inang. Kita tahu kan, kita sedang menyemarakkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah yang memberikan label. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kita contoh pada keluarga Nabi. Perumah Nabi pada umrah. Orang yang kali lun tayang 3 orang yang. Kayak orang yang je ni jawab. Perumah Nabi pada umrah. Pupu siapa? Padum? Lagu napeng dah ni. Perumah Nabi sebelah. Meninggal 2, mentang udip Nabi. Yang lain wafat ahlu wafat Nabi. Yang bertingat Nabi mim tua. Perumah Nabi sebelah ada perumah Nabi. Tapi Nabi hana nemadu watai mentang Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha nawaba Allah. Olehnya menikah dengan Aisyah yang baru nak madu. Maka orang silonnya bahaya tat kata nyomi dalam tasikapi dalam rumah tangga. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Aisyah berat cemburu mi, berat wajar. Aisyah cemburu wajar karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah itu status beliau bikir. Bikir bahasa kitab menyogotanyokun perawan, gadis Aisyah. Maka wajar dan cukup tari. Nitayang li Aisyah, ya Rasulullah. Di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai siapa? Di antara perumuhdra ni yang paling dicintai li Rasul. Niken li Rasulullah. Dro ni hai Aisyah. Nitayang li Aisyah. Buktinya. Tengok kena di 3 ke tengok balako teteh nampu tengok. Lako tengok teteh lepeng kan tikana pu tengok ni. Pulang balik cok gaji tidak ikut jaipeng taduk jui samping bang. Nabrak galak ni kalau. Hai beratlah. Kup jai kupu openg ya ho kupu kan kena ti. Kan tu mtaji wiro ni baik gelak-gelak ni kalau baik luar ramai tat lagak-lagak thai di.
Urinang atau hana masalah je ke masalah. Hang kaji hana pupu pegah ia mentainan cop. Macam-macam dong pertanyaan. Ne apa? Wate Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Logis, hayu tak Nabi. So yang paling dicintai ya Rasulullah. Anha. Ya Rasulullah. Si gaga dah pegat makanan di rumahnya. Ni yuwa urinang dra mandum kena mandum. Ni yuwa kena dah makan bersama. Ba Rasulullah potrat anak somile. Semua diberitahukan oleh Allah dan sabdanya beliau, apa yang keluar dari lisan beliau itu wahyu daripada Allah. Maka ni kele Nabi je ne tagun ju kuah abu-abu bela nanti taundang bena urinang long tayuwa kono. Padahal Aisyah punya rencana. Wah, tengok mandum tengok pajung-pajung makanan, nedang Aisyah tengok-tengok. Ya Rasulullah, nasi pegah tengok. Di antara perumoh drone yang mandumnya, yang paling dicintai tau. Menyo tanya agam kamu kan. Mesti tanya lah kau. Mesti ke Nabi mesti tanya kan. So yang paling dicintai entu umpang pegah aku jawab dia ledan. Nyana tu pegah. Nabi carang tak. Yang paling lun cintai ialah mereka yang saya berikan bukti cinta berupa kurma. Mandum nampak. Mandum dah gering-gering juga, dah kem-kem. Bati long. Yang tiji, bati long. Padahal mandum. Maka hana itu pu, kahana apa gak? Ini juga kurma. Kahana, yang cara Allah. Maka katanya tiga gapi je kelako, baik lagi. Lagi abangnya kan? Tapi pegah-pegah leurin yang baik datang tanggapi. Nyo jai datat pertikaian rumah tangga hari ini yang mentang tenak, yang mentang poh perumoh kupcai. Lun kan pernah lun tanya. Sebab itanya menyongon suami yang tengah napeng. Oh baik lun tanya ni. Hana geduk mesapah uragam ini. Hana tu om tayangnya dia tayang ini uragam dia ke-game yang hana kenang ke. Menyata kedi perumoh kedai tengah sakit. Pun tak ego. Tengah tak ke yang lusa tak ule. Leuro ka hana magun ngayan temerang han taputan. Kali tak baba menteri hana si boleh. Kali dia ajar ubat hana, kali dia suntik, kali dumpu han boleh. Nan tepu bi ubat le. Hai baik dengar tolong tayang, nan tepu bi ubat lam. Urinang mio kamu gagal sakit kapayah pulih nunggu ni pedang iliko Honda, peduk iliko Honda, ni baik je toko mu nunggu pulih keroi mana pati ro. Nyo. Terus kena nuek ni juga tak kena nyoba urinang. Kaci juta yang cocok. Nyan benda pati long koyok gelum. Ha, cok. Gedenya ujung nyancin sini. Kahek ke kai biru uru bebe raya tak ada tak kita ada yang Honda. Lam kenau. Nyan depo, teruk rumah sakit lam. Peng ni juk bela nya bagah pulih. Han pati ni tes. Ni tayang pak urinang dum. Atak sakit yang minta meh ju mesti tengok mayam dah sigram je langsung pulih ngum. Yang memang ubat droi. Maka urinang tekam pepep yang kan dipujuk bati ekonomi kam nipis. Atak ekonomi kam pipis menipis menipis. Inapu tak dengar ya. Tak pegah AB yang dulu punya uang. Dumpukan. Maka jika jalan-jalan untuk kalian mendapat status durhaka itu lebih besar. Potensi durhaka itu lebih besar. Kenapa? Kita hendak imbangi dalam rumah tangga. Kalau kita mau bicara masalah pasang surut ekonomi, baik ledron. Loan sendiri lagi ya. Si gagal tenana. Watehana tru bahana ti. Tapi jangan ciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Sama-sama kita maklumi. Oh hana uronyot tatagun breh. Hana limong bohmo. Le bohmo dapat jubel tepo hana karu. Pegah ego hampah dan kawin ngandrana titik uro karu. Hai mi, bon demita de lako tabo nem kawin bubek karu. Cim kawin dah. Cimita. Betoke sabu je nem kawin. Ate karu ti. Bahkan ngendoke sabu ate kagla tali inat atau ya minta inang lain ni ji. Leo kejadian menan. Makanya status karu dalam rumah tangga itu kita sendiri yang menciptakan. Baik mendalih ke suami hanapeng. Maka Khadijah sini belajari. Khadijah kaya raya mimpi. Kuk kaya Khadijah. Ini sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ni jojo harta. Ni bak Nabi katanya suami lun ambillah harta ini. Sesungguhnya ini adalah milik Allah. Maka saya pergunakan di jalan Allah.
Bahai wahai suami lun untuk perjuangan agama Allah. Tabah. Necok le Nabi mim tua. Jom para sahabat. Puduk punggung unta. Ya dakwah Islam. Sambilan mekat. Napeng nanti. Ini untuk kebutuhan agama. Untuk kepentingan agama. Jak ju. Publo. Tipuro gejuk mim tua. Suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, hampir habis hartamu untuk kepentingan agama Allah. Pakai hai Khadijah habis harta tentu. Apa kata Khadijah? Hai suami lun, memang pada adatnya harta kagebi kelun oleh Allah, tapi hakikatnya harta ini adalah milik Allah. Munyo harta kepesinggal oleh Allah, tempatkan pada jalan Allah. Maka lun yu bak kata hai suami lun, puabih agama hartanya untuk agama Allah. Neken le Rasulullah, bagaimana halnya nanti jika hartamu semuanya bersih untuk kepentingan agama? Lun rela dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Khadijah itu mendapat salam langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril di perantara. Ini pegang oleh Allah. Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah, istrinya kekasihku, dan kepada kekasihku merupakan salam dari Allah. Sehingga nepesan oleh Khadijah lam sakit. Hai Khadijah, nepegah oleh Rasulullah. Apa yang engkau tangisi? Neken le Khadijah mi, saya teringat terhadap alam bardah. Jikapun saya nanti berpulang kepada Allah, bagaimana keadaan saya di alam bardah urung silun? Tinggal tiba-tiba getren malaikat Jibril mim dua. Getren malaikat Jibril guputren ijaga fan limong krek guputren ijaga fan. Netayang le Rasulullah Jibril keso limong krek ijaga fan nyo mandum kananan kata malaikat nyo yang buh Allah lun cuman perantara. Gekala untuk nama yang pertama ijaga fan itu untuk Rasulullah, yang kedua ijaga fan untuk Khadijah, yang kele ijaga fan untuk Sayyidina Ali, yang keput ijaga fan untuk Fatimah, yang kelimong ijaga fan untuk Sayyidina Hasan. Maka terkejut Rasulullah, netayang le Rasulullah. Nasi drotu hana merupakan ijaga fan. Siapa dia? Sayyidina Husain. Sesungguhnya Husain tidak memerlukan ijagafan. Kenapa? Karena nantinya beliau akan dibunuh di Karbala sebagai syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak memerlukan ijagafan. Nyamban persiapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwa Allah Khadijah mi merasa terpukul Rasulullah. Karena hanali urin yang menan. Di penghujung daripada nuwa Allah. Nawasid le Khadijah. Ya Rasulullah. Andai kata singa wateni yak pegah agama Allah merumpak keruang tau. Luah kerungnya engkau mesti melewati harus mengaikap kan walaupun kan sebegin menan. Aisyah radhiyallahu anha tengah ni cumi tengah ni mayum tiba-tiba jarum red jarum suput handa kalan. Tiba-tiba Rasulullah tenuwa nedeng bak pintu syahaya kenabian yang nabak wajah beliau memancar sehingga pengeh deh nekalan jarum ni dupnan pengeh wajah Rasulullah syah nengo lain ju wajah ada tanya ke menancit masa uragam kali pernah mengkawin tiga apakah geceri atau meninggal terserah yang kagam kawin permoh kedua kebetulan permoh yang keduanya ituri permoh dia yang phone itu sonanan lah bahkan ngon lah le tam kawin ngan dia tengah-tengah malam tete wawon mufum anam po wawon kiban apa saja oh yang katranyan ju ade wate wewen rotakeun dan promofon yang ke meninggal tete yo malam yang ikeun le promo hana tu soleh promo nyau promo putu bot gede tapi Aisyah hana orang silun. Aisyah watan tepu Rasulullah mengucapkan yaitu nama Khadijah. Lain ju wajah tapi hanya pegah. Ia tak takut tersinggung Rasulullah. Sehingga Rasulullah ditanya, Aisyah, pakarnya wajah tiba-tiba berubah. Ada apa? Mono ya Rasulullah.
lun tersinggung perasaan lun karena Khadijah ka gua ba Allah ko trip ka iron ko trip kan menikah ngelung putra kurung lung ya Rasulullah ne lah tu lu munglung watai terkejut kenan lun yang disebut tapi disebut nama Khadijah pua ke lung hansip laga padahal Khadijah hanya janda ilun iaitu perawan ne menikah pakan cina hati lung iaitu nan Khadijah disebut ne bedah Rasulullah dengan kasih sayang ne pegah Aisyah betul mutuah engkau saya nikahkan itu perawan gadis dan tari drone betul tapi hai mutuah hai lum pegah bagata apa sidra Khadijah dibanding dengan 1000 wanita lain sungguh tidak bisa menggantikan kedudukan posisi Khadijah di sampingku kata Rasulullah kenapa betapa depu dia kata hai Aisyah di mana pada saat itu ketika wahyu pertama turun semua orang mencemoohkan saya tidak ada yang mau percaya atas kenabian dan kerasulan saya. Tapi Khadijah, dialah orang yang pertama menyemangatiku, menyelimutiku, dan memberiku semangat. Bahwa terus aku akan terus semangat. Karena dukungan dan dorongan daripada Khadijah. Dan tetepu, ubina harta Khadijah. Mandung kesumbang ke jalan Allah. Ha'ikna sotup posisi Khadijah. Berseri bedo je inang lain. Khadijah tetap nomor 1. Tapi Aisyah han lagi lanjut kalimatnya. Karena kejaga-jaga perasaanmu. Sebab ini bahaya. Apalagi Nabi kita nyo urung pencemburu nomor 1. Baik kurung sopan tayo. Nabi kita nyo yang mulia, yang cemburunya luar biasa. Ini karena alasan inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengklaim istri-istri Nabi setelah wafat Nabi haram untuk menikah kepada selain lelaki. Lain daripada Nabi haram menikah. Menikah kepada haram oleh Allah. Perumoh-perumoh Nabi. Tok Nabi yang dia mengkawin dengan orang yang kali pernah mengkawin dengan Nabi. Yang menan urung silun. Dijaga betul oleh Allah. Inilah perilaku-perilaku Rasulullah di mana dalam rumah tangga. Tak contoh lagi kita nyomi. Nabi nanuwa tengah malam na. Tapi Nabi hanatam pernah raya-raya gemusuh ada gemuhoi urang. Dan gejaga perasaan tetangga. Ngon urang hanagasa Nabi ni pegahaba. Lemah lembut. Nekalan ni Nabi waktu yang tubit ukota upasai pandangannya selalu menunduk ya gaki waktu yang langkah memang kata orang langkah Nabi raya-raya tapi kita jangan berasumsi tapi kita yang mana nya raya Nabi makna raya otnan ubetah han raya tat han ubet tat setengah. Tetapi langkah Nabi itu pasti. Makna pasti. Menyo Nabi kerana langkah uke. Ike na tantangan. Ada rintangan. Ada perlawanan. Nabi tidak mundur. Han gesurut Nabi. Berangkaban diancam. Nabi akan terus lanjut mimpi. Lanjut jalan. Dan perjalanan beliau dinaungi. Daripada langit dengan tua. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nejaga hoyang neja. Kenapa? Senantiasa beliau hanya semata-mata untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke yang perlu kita terapkan. Apakah dalam keluarga atau dalam kampung atau di pasar di mana saja. Nyo sama-sama mimandum tu mengingat cinta kepada Nabi yang pertama berselawat kepada Nabi. Maka kami si golom di penghujung watai ni. Trip mentang yang bandang. Tam selawat lagi Nabi tiga tepo. Salla alaika Allahu ya Adnani. Hidrolong. Ira nengi ngejo dulu lagi yang karabe tu itu kalau 18 ke batu ira Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si malam ni menyoek 10 20 je menyoek 100 lebih good. Lebih-lebih kami nak adik-adik long, kakak-kakak long yang hana lom na nak min. Nyo ka sering long sampaikan. Yang je ni meselawut, gebiar nak min ya Allah. Tapi punya teknik, punya cara. Dia meselawut ke Rasulullah. Rezeki kita nyo agak serat bacut kan. Pada tak rezeki kami kurung meselawut ke Rasulullah. Nah penyakit yang han pulih-pulih ni meselawut ke Rasulullah.
netawassul dengan selawat tersebut itu minta penawar daripada Allah. Beja ke penawar talakai Allah daripada penyakit A atau penyakit B, insya-Allah akan memperoleh kesembuhan mim tua. Inilah kebesaran Nabi kita yang mulia. Makanya jangan pernah bosan lidahnya, baik pernah bosan. Ingat terus kepada Nabi kita yang mulia. Kenapa? Sering diceritakan oleh Mubalik, tengku-tengku sering diceritakan. Nantinya watetruk ba uro bangkit. Ini semua kita akan sadar nantinya. Uro bangkit tiba mi. Nyo donyanya ke pancu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum. Mandum. Semua tanah menjadi rata. Kuburan hanya ada tempat lemi. Semuanya rata. Hancur mandum. Dia pegah oleh Allah. Hoka raja-raja. Yang lam dunia ka pegah dro ke raja. Mana kalian pada hari ini? Inilah raja di atas raja. Yang berkuasa selamanya. Dia pegah oleh Allah. Allah siro ke pegah haba. Nyo kage pancur rangit-rangit kage runtuhkan semuanya mi. Tibalah hari kebangkitan. Watetro ba uro bangkit. Allah keperintah malaikat Jibril. Jibril, cari kuburan di mana kekasihku istirahat. Ya sitot. Maka malaikat Jibril netren kono bumo mi. Bumo kasari madum. Hana bak kaya hana bangunan li kasari. Kuburan-kuburan hana depat li kasari madum. Malaikat Jibril bawa tenyan pi kualahan. Hana getupat pada kubur Nabi Muhammad. Padahal sahabat paling dekat malaikat Jibril itulah Nabi Muhammad. Kok berat totan yang ngon paling to punya bahasa Aceh. Gesita le Nabi le malaikat Jibril hana getupat. Terakhir getok-tok bumo le malaikat Jibril. Hai Tano, beritahukan kepadaku di mana keberadaan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar bumi. Bumonyo mekat-kat mem tua. Maka jimu pegah-pegah tanah dengan tanah dimanapun keberadaan kekasih Allah, maka tentangnya retak. Bumi ini retak. Tentang Nabi, yang hina retak. Tehah bumo, Nabi ni tebit mem tua dengan kemuliaan. Ni bedah Nabi mi. Nyo umpama lagi nyo mi ni bedah Nabi ba ule tanah kuburan. Yang hina neduk Nabi. Ya, nepleh serban Nabi. Karena kenang tanah debu kan baru bedah dalam tanah ne sampuh serbannya daripada tanah kaglih mandum ne pakai kembali le Nabi baru Nabi ke kalan kiri kanan ke kalan lain dah goyo putra kayo seketika teruk malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Jibril nyo putra ka Jibril nyo puro yo ne pegah le malaikat Jibril Muhammad menurut pemberitahuan daripada Allah inilah hari kebangkitan. Ne tayang le Nabi. Berarti ini hari kiamat? Nyo Muhammad. Uronyo uro kiamat? Nyo. Jibril, menyonyo uro kiamat Jibril, di mana engkau sembunyikan umatku? Umat lon patakubah Jibril. Apakah engkau telah melemparkan mereka ke dalam neraka? Tidak Muhammad. Jibril, katakan kepadaku di mana umatku? Coba bayangkan mim dua. Lagian bangkit Nabi daripada kuburan nedu ada tanah. Hana ne tayang Khadijah. Hana ne tayang Aisyah dan istri yang lain. Hana ne tayang Fatimah. Bahkan keluarga-keluarga yang lain tidak ditanyakan. Tetapi yang dalam pikiran Nabi, umat lunho. Karena Nabi ni dupumi, watene Isra Mi'raj dia ni kalan berapa banyak dari kalangan umat Muhammad yang nantinya jadi penghuni neraka. Ya Nabi, maksud ji baik sampai tamang neraka, berawalun bi syafaat ile. Baik ile geti alam neraka, merupak syurga ju. Nyampan sayang Nabi ke umat mim dua. Nikun le malaikat Jibril Muhammad. Umatmu belum dibangkitkan oleh Allah. Nyo baru dra ne bangkit. Ente ke ujung ke dia baru tak bangkit yang lain-lain kan. Nyo golom bangkit para malaikat ile ke pegat lom le Allah. Trip dah mentang proses. Baru lega Nabi Muhammad tingat umat berarti golom dalam neraka. Dupnan kasih sayang Nabi mi. Demikian kita yang hadir malamnya. Nantinya di yaumil mahsyar. Nyan mi akan gade kita nyodli Allah. Gade di belang padang mahsyar.
Merutuh ribetun mi. Inilah penentuan amal ibadah yang kita nyopo di dunia sampai di negeri akhirat nanti. Ino. Gepegah li tengku dalam kitab gue baca. Nanti dibilang padang masyar. Matauro sejengkai ule. Nya. Tergantung amal. Kalau banyaknya amal kebajikan. Tentu saja hanam dah tepat di matauro. Demikian menyotanya din amal. Bahkan banyak bermaksiat. Maka matauro ya teule. Contoh, hino idunya, wate tari uro, berat je uro kan, hana mandum urang yang haik gedun uro. Na urang biasa macam, tapi gak yang biasa, hana pepep anak tapu. Kenapa? Inilah nepetimang dengan ilmu pengetahuan agama. Sebagai ilmu tambahan bak malamnya, semua kita yang berhadir, menyotanya rasakan tari uro, panas terik. Berat tak tu hana manusia yang tidak mengeluh. Ho yang tajak orang kekun mana? Tu tak dia. Tu tak. Ho yang tajak. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau merasakan panas yang begitu sangat, laju terucap, kau berat tutung, tu tak. Tambahkan kalimat tersebut. Contoh, tak. Ya Allah, berat tak ya Allah. Lun melindung bakdro ni ya Allah dari panasnya api neraka. Yang diutamah oleh Nabi. Diutamah kalimatnya. Untuk apa? Kalaupun nama kita sudah tercatat di dalam neraka, maka dikala getanya berlindung kepada Allah dari panasnya neraka, yang kebawatenya Allah keperintahkan kepada Malik Zabaniyah. Hai Malik Zabaniyah, tolong engkau lihat di dalam neraka, apakah ada namanya hambaku yang saat ini berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Ini klaim Malik Zabaniyah. Ini contoh ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan hana masyarakat yang hadir bak malamnya mesti dropi ya Allah bekna nan dalam neraka drone ya Allah. Yang bak watenya minekalan le malaikat Malik Zabaniyah. Nan urang tanya umpamanya dia mengadu malaikat Malik Zabaniyah. Ya Allah, nanji ya Allah. Dia pegah oleh Allah. Zabaniyah, hapuskan namanya daripada neraka. Karena pada hari ini dia telah berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Maka tipuro gesampuh. Kan biuk sagai. Yang berakan tanya hantruk kenan. Tapi nyo tu habis bapa kesi dia pegah. Tu abang kuimum tu dah orang tu Kelewat yo. Baik bang kuimum mentang dia pegah. Terus bapa kesi ni pegah. Jawabannya bapa kesi ya pegah. Bapa kesi tu dah orang yo. Memang kan Mekah ada lung tu tin. Ho yang tajak ke tu. Tambahkan sedikit kalimat supaya kita terselamatkan nantinya daripada api neraka jahanam. Nauzubillah ya Allah, kamu melindung badran. Nyoke ilmu demi ilmu akan kita dapatkan pada tempat-tempat pengajian agama. Hino nam pegat majlis taklim ni. Hino nam pegat majlis taklim. Si uro padungga, si minggu padungga. Ha? 3. Si minggu 3. Allah. Rukun temayang badu? Rukun temayang badu? Gak jadi. Rukun temayang badu? Nusulah. Ya bud mim tua. Ngan ya bud detna fahala. Nekalan gure-gure katanya tega sampaikan kelebihan-kelebihan tayo kata ya bud. Terus bak menasah tatanya bak tengku kibancara tengku tadang sembayang, kibancara tatung isembayang. Bahkan untuk meredam kemarahan seorang istri itu mudah. Karena kemarahan bengeh. Suatu ketika Nabi Allah Musa nejak marid dengan Allah di Bukit Tursina. Dalam perjalanan merumpa dengan iblis, isitup Nabi Musa. Nabi Musa ketupunya iblis. Nabi Musa raya panjang urang mi. Jadi mi tak bayangkan adalah goknya generasi kepadum kenabian, tapi ke ubet ke raya panjang Nabi Musa urang. Itanya oleh iblis. Musa ho nejak
Rikun le Nabi Musa. Rupa kaya urusan long ikah. Long bertiga hendak urusan buka. Bekah tayang long kah. Tayang lebli. Kan nak tayang ho neja. Ilong kuno ja bukit Tursina kuno marit dengan Allah. Ikun lebli. Nutim tanyang ba Allah tiat. Nutanyang tiat. Kira-kira menyo kamu iblisnya bertaubat di jalan Allah. Apakah Allah menerimanya? Nutanyang tiat. Nabi Musa kat terbaca. Nyo ikah pu kayuyu menteng. Atau memang benar-benar kalian mau bertaubat kepada Allah? Ikun lebli. Kamu bibin yang bertaubat. Cuma nutanyang ledro ni. Geterimang taubat kamu oleh Allah. Maka urung silon. Gekun le Nabi Musa. Untuk menyokamayang ka kupoh. Raya tak Nabi Musa. Kejak Nabi Musa kemari dengan Allah di Bukit Tursina. Nitayang le Allah. Ada apa Musa? Ya Allah. Waktu dalam perjalanan lo kemujak kena bak bukitnya. Tadi di perjalanan saya jumpa iblis. Teman. Yang ke iblis you tanya yang bak lon. Bakdra ni ya Allah. Ketika mereka mau bertaubat kepadamu ya Allah. Apakah engkau akan menerima taubat mereka? Ini pegah li Allah. Musa sampaikan kepada mereka bahwa siapapun yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Senang tak? Berarti ya Allah, iblis punya taubat ni terima, lun terima. Berdasarkan kesalahan pada awal, iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Maka hari ini mubaru lun terima taubat iblis, ji harus isujud bak kubu Nabi Adam. Kabat Nabi Adam kaiwa balon, artinya tinggal kubu. You sujud bak kubu Adam, maka lun terima taubat iblis. Gua je Nabi Musa. Dia gua Nabi Musa kana jawaban isitup le iblis. Musa, kiban ke jawab le Allah, ke terima taubat kamu? Ikam yang anak taubat ku hambu ke Nabi Musa. Kan baik le ke terima Tuhan. Kali lun tanya mbak Allah, Nepegali Allah akan keterima siapapun yang bertaubat termasuk kalian wahai iblis. Iblis kok tenang. Kok senang iblis. Tetapi, kalian Nabi Musa. Gata-gatanya kesalahan pada awal perjalanan bahwa kalian disebabkan enggan sujud kepada Adam. Maka hari ini kalian harus mengulanginya lagi. Baru taubat kalian diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang iblis. Bukankah Adam telah kembali kepada Allah? Hanya. Lalu kepada siapa kami sujud? Pegahlah Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian wajib sujud bak kubu Nabi Adam. Ikan lebli. Ikan mengawurung mentang hang kutim sujud. Bak kubu dah kuat sujud. Nya iblis. Bengeh Nabi Musa. Gila kepoh. Watak gila kepoh. Ila ke ampun iblis. Baik Musa. Ikah kakak pengelong. Kau permainkan. Komunikasi lon marit dengan Allah kakak pemain leka bengeh watak genuk poh le Nabi Musa ikun le iblis Musa bek tapoh lon bek tapoh akan lon bite langkah-langkah kinerja kami untuk mempengaruhi anak cucu Adam itu akan saya kasih tahu rahasianya. Maka ke Nabi Musa ci pegah aja ipegah le iblis. Wate manusia tengah bengeh nyo dalam rumah tangga kami hati-hati. Nanti ni ingat bak suami yang hana ajak dakwah malanyo. Wate manusia tengah bengeh, tengah nafsu amarah, tengah GA ampere ya. Ipegah lebli wajahnya itu kami kuasai. Wajah urung bengeh kami kuasai. Kami rasuki wajahnya. Menyo memang bengehnya han berat, kamu pu berat ipegah lebli. Kalau di suami istri sampai nanti mereka itu mengeluarkan kalimat cerai atau sampai memukul atau sampai membunuh baru kami cuci tangan. Nya iblis buka. Nyo rahasia iblis buka. Maka urung siam tu yang berbahagia. Nyo bertingat kita nyo watena kemarahan suami, kemarahan istri dalam rumah tangga. Tapi ingat ayah baik bengai ente ijak iblis pamukara. Demikian promo lako bertajam ju. Baik bengai-bengai mana mitlong untuk mukara ni tamang iblis. Istighfar. Astagfirullah. Nanti boleh dipraktekkan. Boleh dipraktekkan. Yata yang ilmu malamnya itu boleh dipraktekkan. Ente kiban perubahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asai ka bengai hurung ni pegah ju. Nyai saluh iblis itu. Istighfar bertajam.
gaduh mim dua. Kalau tidak, inilah kemarahan manusia yang bisa dikendalikan oleh iblis alaihi laknah. Baik sabi-sabi kita nyo dalam perangkap-perangkap iblis. Kehidupan kita nyo hanya sementara. Tiba masanya nanti kita nyo akan kembali kepada Allah. Di hadapan Allah nantinya kita nyo akan kita nyo persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan dunia. Selesai taboh, saboh kita nyo. Selesai taboh, saboh kita nyo. Ulun hae menanggung berat beban dan dosa. Tolonglah kita indahkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus diwarnai dengan syiar atau sunnah-sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pegang hana masalah hana mungkin mi. Hana urung hana masalah. Suatu ketika na urung kena lapor masalah bak Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Goknya gemu paki suami isteri gemu paki. Maka Nabi ultimatum le Sayyidina Umar. Kalian kalau sering bertengkar, bahkan sering menyalahkan istri atau istri sering menyalahkan suami, itu nanti akan saya hukum dengan tongkat. Nah tongkat Nabi Sayyidina Umar. Gepoh dengan tongkat. Dan hana tawar-menawar. Yang inang gepoh, yang lako pi gepoh. Maka orang termakut. Wate masa khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah. Yang peraturan betul-betul peraturan diterapkan. Sehingga apabila anak suami yang bertengkar dengan istrinya, nyo dua genyo gemu pakat. Nyo tajak bak Sayyidina Umar ya, tak tepat ya. Draw ni yang salah. Kenlela ko, draw ni phone. Pulung kembak draw ni phone. Kenlela ko, kan gara-gara bunuh telat pada gunbu, mai dong hai ku tu tipak dengan belangong. Kenlela promo, yang ke draw ni beo-beo main tipak. Nyo dia akan ku adukan kepada Sayyidina Umar. Kenela ko, saya juga akan mengadukanmu kepada Sayyidina Umar. Bedahnya dua-dua berangkat dari Sayyidina Umar. Kira-kira truk bak jalan kena tamang rumah Sayyidina Umar. Kekalian tu, tuam, mi bapa-bapa puyang na bar rumah Sayyidina Umar. Ge menginging tu kalian dua ke. Tanya bunuh karu, pihak nak tempat bapa ke kan. Rupaji berat ini olom Sayyidina Umar karu ti. Berangkat ge awak kadame. Inti yang lun kemu pegah pu. Hana getanyo yang hana persoalan dalam rumah tangga kepada urinang beu te lun pesan ujian terberat kita suami isteri adalah gepesempit rezeki dalam rumah tangga mi nyo ingat habi yo oh wate hana peng isteri harus terbuka lebar nyo bejet ge maklumi bejet ge terimang suami ate hana peng bejet ge im rumah bek karu le getanyo wate gara-gara hana peng kleok karu, wateka karu. Nah orang yang sampai gecerai perumo. Pubutnya. Borosakan ada kita baca surat kabar. Bak koran itu lihinan ramai-ramai istri menggugat pasah. Ya ajukan pasah bak dinas mahkamah syariah. Ya teta cek gara-gara kurangnya ekonomi. Belanja hantip. Nya lako-lako yang mentang main chip kajian nukubah. Hai lakom tua. Baik lingan judi, na'udzubillah. Drone yang menetap bak but-but yang kepaharim oleh Allah. Sehingga akan dipuji nilai-nilai agama dalam kehidupan katanya. Enggak usah takut masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah kali ke menjanji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana yang melata-lata ada muka bumonyo. Kecuali. Makna hana mana? Atau mentang med-med kita nyo atau muka bumonyo Allah getanggung rezeki bagi kita nyomi tetap Allah akan gepemudah yang penting kita mau jalan usaha dengan baik menempuh dengan cara yang halal jauhkan yang haram karena menuntut yang halal itu adalah perintah wajib talabul halal faridah tuntut yang halal itu hukumnya wajib maka carilah nafkah bawalah pulang nafkah yang halal untuk dimakan anak dan istri supaya membekas dan mendarah gapah yaitu katanya yaitu orang Islam yang beriman kepada Allah han tersentuh kepada yang haram karena resiko katanya makan haram raya tat mi mentua BO mentang perutnya itu merasa yang haram sehingga akan tak sedar yang haram pak lain mi mentua nyuruhnya tinggal gencar tat urang. Nah orang yang putubit bahasa jangankan untuk tenak minta yang halal yang haram he nyan bahaya bahasanya yang haram he
yang halu hanahe namanya ujian kehidupan itu kan berputar. Kadang-kadang mudah, kadang agak sulit. Itu cara Allah. Allah ketentukan kita nyomi. Dah ketentukan. Jalan kehidupan ini Allah yang menentukan. Namun pikiran dan pilihan itu pada kita manusia. Kita memang memilih sesuatu. Namun letak pilih, kita tidak siap. Allah dijadikan kita nyo. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Tapi bem berdalih ke Tuhan. Pada kita nyo hana tak sembayang bem berdalih ke Tuhan. Tanyo tak pubuk dahsyat bem berdalih ke Tuhan. Maka kita nyo gubuh akal. Ni pegah le Imam Ghazali rahimahullahu taala. Akal itu adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada kita nyo. Maka pergunakanlah akal sebaik mungkin supaya kita jelas kelihatan berbeda dengan binatang. Makhluk yang tidak berakal. Mamiyo kita nyo hana tak manfaatkan akal, maka hana bida kita nyo dengan binatang. Nauzubillah. Nyo ke tulak tarik jih mutua. Supaya dalam pandangan kehidupan manusia, kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai apa? Pembawa amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menentang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta kebilik Allah sumbangkan pada jalan Allah supaya tengok baik mukumat masalah. Nabi sampai kena wafat mi. Sampai kena wafat draninya sakit kabrat. Tetap ditanya Mbak Saidina Ali karamallahu wajha. Ali, adakah harta yang tertinggal? Pernah lu kubah harta lu? Nekele Saidina Ali, hana ya Rasulullah. Ali tawo tiat urumoh. Karena kan posisi di masjid. Tawo tiat urumoh datanya Mbak Aisyah. Putra na tinggal. Tumakut hak. Ditanya le Saidina Ali. Pakan tumakut tak menan ya Rasulullah. Ketika tiba-tiba lun wabah Allah. Bekna mukumat dasya dengan manusia. Ingatlah Umi. Na baranggo pernah tacok pulang. Waktu nuwa Sayyidina Ali baru Muhammad Aisyah ni tanya. Pernah tinggal lain. Yang nasi tok bajai buso. Bajai busonya necok le Nabi jamun. Waktu perang dengan Yahudi. Dalu Yahudinya nepuo tanya. Truk kenan ni ucok li Rasulullah. Ni pegah bak Sayyidina Ali. Tanyakan kepada mereka. Supo juk pulang. Lung bek mukumat dengan manusia manapun. Lung kembali kepada Allah dalam keadaan jeroh. Maka kami nak tamutang dengan syarat tu. Mentang udip ni bayar. Ber1,000 mim tua. Bek ni anggap sepele tanya. Ni nasi dro urang meninggal mi. Mentang mukumat dengan urang. Nabi bengek. Nabi bengek. Sidro urang meninggal digotong. Gena bau tempat sembayang gede. Ramai-ramai orang tengok kubak. Tiba-tiba Rasulullah ni lewat mi. Ikan le keluarga. Mintalah Rasulullah sebagai imam solat jenazah. Mulia taknya. Nupelung keluarga tidak nak tayang. Ya Rasulullah. Sudikah engkau mengimami solat jenazah keluarga kami? Ni tayang le Nabi. Apakah dia meninggal itu ada hutang dengan saudaranya? Nak tayang bak perumo. Kalau kodro nak meninggal nak hutang ke? Ke le perumo. Santut ki hutang. Ni dengar le Nabi. Ni ke le Nabi pu. Menyo bahasa katanya. Kat sembayang ke ke? Hana galak Nabi ke berangkat. Ka? Golom truk bak tabuh simpang. Tiba-tiba ni tegur le malaikat Jibril. Allah yang perintah. Pernah pegang le malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Allah yang perintahkan. Kembalilah engkau salati. Menjadilah imam salat bagi jenazahnya. Nedang ya Rasulullah. Dia berkata Nabi. Han lon tem dang urung-urung yang meninggal mentai kubah hutang dalam dunia. Mentang mukumat dengan manusia. Dia berkata malaikat Jibril. Dia berkata Allah. Wahai Muhammad. Urung nyan bunuh kagebayi hutang le Allah mandung. Nyan urung penasaran. Dibancara kagebayi hutang le Allah. Kan hawa terbat tanya na hutang bergebayi le Allah. Nah. Ditayang le Rasulullah. Kiban cara gebayu hutang le Allah. Urang yang meninggalnya kubjai hutang hanangan gebayu mi. Memang hanangan bayu. Kena hana bayu. Memang hanangan bayu. Maka waktu di penghujung yang kami sakit-sakit. Gecok tasbih. Tung ismayang gebaca. Kul huwallahu ahad.
Dalam riwayat seribego si malam. Ate kena seribego si malam. Maka ketika truh ajal urang bononya, Allah keperintahkan malaikat Jibril untuk menyamar ke urang meninggalnya. Ka giyak juk, giyu bayi hutang, bakso gemutang, giyak bayi. Urangnya, urang yang po hutangnya, waktu truh malaikat Jibril kan rupa-rupa urang je. Geken le urangnya. Alhamdulillah pak kan bayi hutang lon. Wate dro no mutang peng long borosa agak kepepet perlepeng, long mutang lom bak gop long. Bati mio ronyo kan bayu, kana ngelong bayu hutang gop epat. Alhamdulillah, terima kasih. Wate guo malaikat Jibril kan wajahnya seperti orang yang berhutang. Guo ju. Geken le urang bono. Lain wajah. Sang lagi kena meninggal kan. Dia bayu hutang-hutang. Padahal memang kau meninggal. Tapi dubnan cara Allah. Orang siang mutua. Watai gadah orangnya. Baru je pegau pengumuman di menasah. Bawa orangnya kagua ba Allah. Yang cara Allah mudah. Intinya. Bekna kehidupan katanya yang mukumat dengan sesama manusia. Katanya tahu ba Allah. Bahaya. Karena watai tahu ba Allah mentang dalam keadaan dosa. Itu dipertanyakan oleh Allah. Katanya watai kecabut ruh. Ruh katanya kecabut. Gebapa le malaikat. Wiyau gede. Jika Allah. Nitanya oleh Allah. So ya. Si pulin ben pulin ya Allah. Kiban perjalanan kehidupan ji. Getulih na catatan amal. Nyan monyo tekedi bermasalah. Geken le Allah. Pinah gede. Hana rida Allah gekalan tanya kembali kepada Allah. Bagaimana halnya katanya yang penuh dengan dosa. Yang belum sempat bertaubat, yang ngan tetangga tetamu bengeh-bengeh, tamu kun-kun, urangnya sindir menyindir gara-gara kekayaan, gara-gara gop lebih epeng hamai takalan, susah katanya karena senang gop, nyo atranyo jangan sampai tabawa mati, sampai mati katanya mentang kuto hati ditawa ba Allah, innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ketika masanya katanya kembali ke hadapan Allah dalam keadaan berdosa, kan han katanya oleh Allah. Jamun kata long kiri mudonya glih pakan jino kata wabak long dalam keadaan kuto. Fa innalahu jahannam peglih le gede. Giu peglih le Allah karena kita terlahir sebagai manusia fitrah bersih. Pakan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kuto, nyolah kita persiapkan mi. Hari demi hari perjalanan terus berjalan. Yang kita usahakan adalah amal kebajikan tanpa ada persoalan dan sangkut paut dengan manusia yang lain supaya kembali kita kepada Allah baik hukumat dengan go urung silun. Hikmah yang paling besar nekalan meninggai ulama katanya ban-banyo. Kiban Allah pemulia mi dari Jakarta urung sembayang jenazah Masjid Raya Baitur Rahman 10 ribu oleh disambut oleh jamaah PD Jaya, disambut oleh jamaah Samalanga, disambut oleh jamaah di Jenim. Subhanallah niku doa. Inilah yang kita rindu-rindukan. Maka tanpa adanya kebaikan yang kita kerjakan, dari mana kita akan memperoleh hasil sedemikian rupa? Ini adalah rancangan, cita-cita kita. Kita kepingin, ya Allah, dak mujud long lagi nyan. Kup jai urung sembayang, hana pre malam urung sama dia, rata pelosok. Bahkan ada yang membuat itu sama dia akbar, zikir akbar. Diniatkan pahala kepada beliau. Bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya beliau di alam barzakh. Inilah yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan selalu dalam doa kepada Allah kita mohonkan, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana, sebagaimana kami berkumpul pada malam ini ya Allah di halaman masjid untuk merayakan hari kelahiran kekasihmu ya Allah, mesapat kamu bak malamnya ya Allah, kumpulkan kembali kami nanti di yaumil mahsyar, besapat lom kamu lagi nyo ya Allah. Lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzilir rahmatan wa salamatan wa rahmatan wa maghfiratan fi ahli hadzal baiti ya Allah, hadzal masjid ya Allah.
Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi ya Sayyidi ya Maulana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amina ya rabbal alamin. Istajib du'ana kullana ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Allah ucapkan kepada Ami dan Ayah seluruh hadirin yang sudi kiranya duduk sampai tengah malam mendengar dakwah hingga dengan selesai. Mudah-mudahan di setiap penyampaian Allah limpahkan taufik, hikmah dan hidayah kepada ulun tuan yang menyampaikan, kiranya adalah manfaat bagi seluruh hadirin yang mendengarkan. Dalam penyampaian ketika terdapat kejanggalan, kekurangan atau gasanerit ulun tuan dalam penyampaian, kepada Ami dan Ayah seluruh hadirin pendengar, ulun tuan laki maaf, beraya datat maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.